Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di acara sharing session yang ke-6. Wah, udah sampai yang ke-6 aja nih. Ada nggak nih teman-teman yang udah mengikuti dari sharing session part pertama sampai sekarang? Ada nggak nih kira-kira nih? Wih, keren. Ada nih. Ada lagi nggak? Wih, mantap, mantap. Habis-habis banget nih ya ternyata ya. Para pejuang sekolah kedinasan 2024. Keren banget. Oke, bagi teman-teman yang setia nih mengikuti acara sharing session dari part pertama sampai dengan kelima, mungkin biasa ya bertemu sama Kak Tiara. Nah, pada malam hari ini, aku, Kak Miko, yang akan memandu acara sharing session pada malam hari ini. Oke, sebelumnya aku mau absen dulu nih, kakak mau absen dulu. Kira-kira yang datang malam hari ini dari mana aja nih asalnya nih? Bengkulu, Ih, mantap Bengkulu. Terus mana lagi nih? Bangka, Wih, Bangka, mantap. Banyuwangi, Jember, Dulu wih, Jakarta. Mana-mana? Jogja, wih, Ambon, NTT. Ih, Semarang, Kak. wih, mantap. Semarang, Jawa Tengah, Trenggalek. Bengkulu Kak, Bengkulu. Ya, Bengkulu, keren, keren. Mantap. Semangat banget nih Bengkulu. Klaten, Klaten hadir. Rio, Solo, Makassar. Pokoknya kayaknya ada semua nih dari Sabang sampai Merauke. Keren, keren, keren. Oke, oke. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen melihat acara sharing session atau recordnya ya dari part 1 sampai dengan part 5, kakak akan share nih link YouTube-nya. Jadi kalian nanti bisa melihat record acara sharing session kedinasan.id dari yang part pertama, part kedua, tiga, keempat, dan kelima. Oke, nih kakak udah share di kolom chat ya teman-teman. Kalian bisa save dulu nih sebelum nanti ketumbuk sama chat teman-teman yang akan bertanya terkait dengan tes psikotes. Jadi kalian bisa save dulu nih linknya udah kakak share di kolom chat. Oke, oke mungkin kasihan ya yang di waktu Indonesia Timur gitu ya udah jam berapa nih. Kalau WIB kan masih agak sore ya, jam 7 gitu. Nah, mungkin langsung aja nih, tanpa basa-basi, ya langsung aja panggil narasumber kita pada malam hari ini yang akan membagikan tips and triknya pada teman-teman semuanya terkait dengan cara mengerjakan tes psikotes. Halo Kak Batris, ada nggak nih Kak Batris? Halo Kak, denger ya Halo, suaranya. Halo Kak. dengar, dengar, dengar. Oke, gimana nih kabarnya Kak Batris? Alhamdulillah ya Kak. Gitu deh Kak. Mahasiswa semester 3. Mukanya beginilah. Wih, semester 3. Lagi sibuk apa nih Kak Patris? Aduh, karena ini musim awal tahun ya. Kalau di STIS itu kan reorganisasi Kak. Jadi karena Hmm, sebelumnya apa ngambil ormawa ya organisasi. Jadi sibuk organisasi sih Kak sekarang. wih, keren banget nih. Gimana nih tipsnya mungkin cara baginya? Keren banget nih. Di tengah kesibukannya masih dapat meluangkan waktunya buat para pejuang sekolah kedinasan 2024 untuk sharing terkait tips dan trik psikotes. Keren banget. Oke, jadi teman-teman Kak Batris ini merupakan salah satu mahasiswi di sekolah kedinasan, yaitu Polstat STIS. Ya, Kak? Bener. Oke. Sekarang semester 3 ya, Kak? Iya, semester 3 Oke. tingkat 2. Wih, mantap. Dan Kak Badrus ini juga aktif ya di organisasi. Tuh. Kalau boleh tahu asal dari mana, Kak? Aku asalnya dari Batam. Tahu Batam Wih, nggak Kak? Batam. Deket Singapura nggak? Ya, betul. Wih.
Berarti sering dong main ke Singapura gitu. Tinggal nyebrang doang. Iya, tinggal nyebrang doang. Berapa jam dari Batam Nggak ke jam, Singapura? 40 menit doang. Wih, wah, sering. Naik Waduh, kapal. enak banget nih sering ke luar negeri. Oke, jadi ada nggak nih yang dari Batam, teman-teman? Batam, Batam. Ya, dan nggak nih guys dari Batam nih. Penasaran juga. Nyebrang Banyuwangi Bali itu Kak, katanya Iya Kak. nih, enak banget. Sayangnya ini nyebrangnya ke luar negeri ya. Bener. Iya, bukan antar pulau lagi, udah ke luar negeri. Oke, jadi buat teman-teman eh, yang nanti yang pengen bertanya ya terkait dengan tes psikotes, nanti langsung aja tanyain di kolom chat atau bisa langsung open mic pada saat sesi tanya jawab nanti. Oke, jadi bisalah langsung open mic aja biar rame ya. Dan itu juga melatih kalian untuk tes wawancara gitu. Karena kalau kakak lihat ya, semua tahapan seleksi sekolah kedinasan itu ada tes wawancaranya. Jadi ya mulai dari sekarang lah dikit-dikit latih mental kalian, latih public speaking kalian gitu. Dimanapun kalian bisa berlatih gitu. Jadi nggak semuanya bisa bertanya open mic gitu ya kak, langsung berani mentalnya kuat atau gimana. Jadi mulai latihlah dari sekarang gitu teman-teman. Baik, gimana nih Kak Batris? Udah siap belum nih buat ngasih tips and trick buat pejuang sekolah kedinasan 2024? Siap banget, siap banget. Apalagi nengok malam ini dari ujung ke ujung ya, banyak nih. Wah iya banyak banget nih, apalagi sekarang malam minggu ya. Iya, Malming tapi pada semangat, jadi Wih, semangat iya, juga nih. keren banget memang para pejuang sekolah kedinasan. Ambis-ambis banget. Oke, teman-teman, karena Kak Batris udah siap, jadi untuk Kak Batris dipersilahkan. Silahkan Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Miko. Jadi aku izin share screen dulu ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam minggu ya. Izin ya Kak, mulai ya Kak, langsung mulai. Oke, teman-teman selamat malam minggu. Kebetulan malam minggu ya, aku apresiasi banget teman-teman karena biasanya malam minggu waktunya jalan-jalan atau gimana, tapi teman-teman menyempatkan untuk ngikutin webinar nih, apalagi psikotes gitu. Psikotes kan biasanya tuh tahap-tahap mau akhir gitu ya. Nah, kita ini udah curi start dulu nih. Jadi, aku apresiasi banget untuk teman-teman yang ikutin webinar malam ini gitu. Nah, tadi udah kenalan ya dari mana aja dan aku baca-baca tuh ada dari Riau, dari Trenggale, NTT, dari ujung ke ujung lah ya, di mana yang Wita sama waktu bagian Indonesia Tengah sama Timur kan udah malam banget ya. Jadi aku harap semoga teman-teman tetap semangat gitu ya, matanya tetap melek gitu ya. Kita semoga dapat daging semua malam ini gitu ya, walaupun udah malam gitu ya. Kayak semangat terus untuk teman-teman ya. Nah, tadi udah kenalan. Oke, aku kenalan ulang ya. Jadi nama aku Adinda Batrisi Bazla. Panggil aku tuh Batris, panggilannya Batris. Tengahnya ya, jadi yang diambil ya. Agak susah lagi, Kak. Ya Batris ya tengahnya. Adinda Batrisi Bazla, panggilannya Batris. Kenapa nggak Dinda sih, Kak? Karena nama Dinda tuh banyak. Jadi kalau dipanggil Dinda tuh nyautnya tiga-tiga orang. Misalnya tiga orang nama Dinda. Jadi kebanyakan ya nyautnya. Jadi aku memutuskan ambil Batrisnya. Nah, terus asal tadi udah ya disebutin aku dari Polstatstis, nih seragamnya juga ada ya. Seragamnya sengaja di depan ya. Mana tahu menyemangati teman-teman gitu ya untuk menggunakan seragam-seragam yang teman-teman inginkan gitu. Asal dari Batam udah tadi. Tingkat 2. Jadi aku baru tes itu, aku lulusan 2022, baru tes berarti setahun setengah lalu, 2 tahun lalu lah ya. Nah, jadi gak jauh-jauh lah kita gapnya sama teman-teman. Atau mungkin banyak yang seumuran ya di sini. Mungkin ada yang seumuran sama aku. Satu lulusan. Oke, jadi aku mau ini nih. Kita kan hari ini bahasnya tuh membedah tips and trik psikotes sekolah kedinasan. Nah, di mana psikotes sekolah kedinasan ini tuh biasanya berbeda-beda antar sekolah kedinasan. Nah, sebelum kita masuk, aku mau absen dulu nih. Teman-teman, mana aja sih tujuan sekolah kedinasannya? Penasaran nih. Soalnya beda-beda di antara STIS sama STAN aja kan kayak kembaran. Tapi sebenarnya mereka ada tetap ada bedanya nih. Psikotesnya apa aja. Jadi aku mau absen dulu nih. Ada yang STAN kah? Ada yang STIS? Ada STMKG kah? IPDN? Ayo, dari mana nih? STIS, Poltekim, STAM, STAN ya, sampai saking semangatnya typo nih. STIS, STAN, Sandi Negara, Widih.
Mau bilang STIN nggak apa-apa lah ya kan masih catar. Baik. STMKG, IPDN. Oh, berarti dari macam-macam ya ini. Banyak dari yang maunya STAN sama STIS. STAN or STIS. Gimana nih belum nentuin pilihannya nih? Oke, jadi kebanyakan ya STAN, STIS, IPDN ya, SSN, ada Poltekim juga. Nah, jadi tuh cukup berbeda, ada perbedaan, tapi mereka tuh punya irisan yang besar gitu. Walaupun punya perbedaan, tapi memiliki irisan yang besar. Nah, jadi di sini karena biasanya ya, teman-teman, kalau misalnya di kelas nanti ada kelas, ini tuh harusnya dibahas tuh 4 atau sampai 8 pertemuan gitu, aku lupa. Nah, ini kan kita gabung nih dalam waktu satu kali pertemuan. Nah, jadi kita bakal bahas kulit luarnya aja nih. Yang penting teman-teman tahu dulu gambarannya apa aja dan gimana aja gitu ya. Nah, boleh ya ini kita mulai lah ya. Udah kenalan, udah. Kita bahas apa, udah. Oke, jadi kita mulai deh. Oke, jadi sebenarnya psikotes ini meliputi apa aja sih, Kak? Gitu ya. Apakah cuma ditanya kepribadian doang atau gimana sih sebenarnya tes psikotes itu? Nah, jadi tes psikotes ini tuh terdiri dari 3 bagian sih, 3 bagian besar lah. Di sini aku bagi dengan 3 bagian besar. Ini kelihatan nggak ya, Mos? Aku coba ya. Highlightnya mana nih? Aneh. Nah, jadi yang pertama tuh di sini aku bagi tes kecerdasan, tes kecermatan, dan tes kepribadian. Jadi tes psikotes itu nggak muluk-muluk cuman tes kepribadian, teman-teman. Dia tuh ada beberapa bagian besar gitu. Wah, hujan ya. Kedengar kayak hujan. Tiba-tiba di Jakarta hujan nih. Sebuah keajaiban nih. Karena dari kemarin nggak hujan-hujan. Semoga suara aku masih terdengar ya. Nah, jadi yang pertama itu tes kecerdasan. Nah, tes kecerdasan ini meliputi apa sih sebenarnya? Ini tuh sebenarnya nggak jauh beda dari TIU. Nah, karena meliputi tes kemampuan verbal, terus ada kemampuan numerik, ada kemampuan figural. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya capek-capek belajar TIU sekarang gitu kan, pasti sekarang banyak yang udah ambis nih ya, SKD gitu ya. Itu bukan berarti hilang gitu aja gitu ya, karena nanti di tes psikotes itu bakal diuji lagi gitu. Antonimnya, sinonimnya, DKK gitu, pokoknya kemampuan verbal, numerik, dan figural. Jadi nanti bakal biasanya diuji lagi gitu. Dan kebanyakan sekolah kedinasan itu bakal nguji tes kecerdasan ini, meliputi kemampuan verbal, numerik, dan figural. Nah, jadi ini wajib hukumnya untuk dipelajari. Ya, sekalian lah ya, sekali dayung, 20 terlampau gitu. Ibaratnya TIU-nya nanti bagus, psikotesnya lolos. Amin gitu ya. Nah, itu yang pertama, ada tes kecerdasan. Selanjutnya, ada tes kecermatan nih. Nah, tes kecermatan itu kayak ya dites lah kecermatan teman-teman gitu ya terkait menjawab soal gitu. Ada tes koran itu tuh ada 2 jenis ya. Ada Paulik Kreplin, nanti kita bahas apa sih sebenarnya bedanya gitu ya. Terus ada denah lokasi, ini nentuin kayak mengingat denah, terus apa lagi ya. Terus nanti tes kata-kata yang hilang, pengingatan kata-kata, pokoknya kecermatan teman-teman gitu dalam menjawab suatu soal. Itu tes kecermatan. Nah, yang terakhir ada tes kepribadian. Nah, ini nih pastilah ya namanya tes psikotes gitu ya. Nah, jadi di tes kepribadian ini meliputi tes kuesioner kepribadian. Itu tuh maksudnya kayak EPPS ya. EPPS ya teman-teman. Bentar, aku lupa EPPS ya namanya. Ya, EPPS. Jadi kayak EPPS, nanti kita bahas EPPS itu apa ya. Pokoknya dia tentang kuesioner kepribadian gitu ya. Pertanyaan tentang kepribadian teman-teman itu bagaimana. Tapi jangan disamakan dengan TKP. Karena ini tentang psikotes. Bukan meraih poin setinggi-tingginya, tapi ini untuk mencari kepribadian teman-teman. Jadi nanti ada tips-tips yang berbeda yang harus kita pahami gitu dalam menjawab soal-soal psikotes gitu. Bukan seperti TKP gitu kan. Kalau TKP kita meraih poin setinggi-tingginya. Nah, tapi kalau di psikotes ini ada aspek tertentu gitu yang ingin dituju, yang ingin dicapai gitu, yang ingin diambil oleh penilai gitu untuk menangkap kepribadian kita. Nah, itu ya tes EPPS, tes kepribadian. Terus biasanya ada tes gambar pohon, tes gambar rumah atau tes apa warteg dan lain-lain gitu ya maksudnya. Nah, itu tuh biasanya tes gambar pohon sama gambar rumah untuk Polstat STIS berapa tahun ke belakang itu nggak ada. Tapi kalau kayak taruna-taruni, nah itu biasanya tetap ada. Jadi ada perbedaan gitu ya antara STIS, STAN, PDN, dan lain-lain gitu. Jadi kayak misalnya yang satu ada gambarnya, gambar pohon ada tes gambarnya, yang satu enggak. Terus ada juga misalnya nanti tes EPPS ya. Ada yang masih pakai kertas, biasanya taruna-taruni kayak PDN segala macam masih pakai kertas. Tapi kalau kayak STIS sama STAN itu udah menggunakan komputer. Nah, gitu. Jadi ada perbedaannya di situ gitu. Ya, tapi nggak jauh banget sih. Ada bagusnya kita mempelajari semua. Karena kita nggak tahu kalau sistemnya tiba-tiba berubah gimana. Kalau tiba-tiba tarunanya mau ngadopsi
hemat kertas gitu ya. Kita nggak tahu, jadi makanya kita harus pelajari semua aja sih. Lebih baiknya kita sedia payung lah ya sebelum hujan gitu ibaratnya. Oke, itu ya kira-kira sebenarnya psikotes itu meliputi apa aja tuh itu kira-kira. Oke, terus untuk waktu pengerjaannya itu bagaimana, Kak? Kan kalau untuk SKD kita punya kalau SKD itu punya pedoman waktu yang jelas lah ya. Kayak misalnya 100 menit untuk 110 soal gitu. Tapi enggak untuk psikotes, teman-teman. Jadi psikotes itu tuh memiliki waktu yang fleksibel gitu. Jadi tergantung kedinasannya gitu, tergantung kebijakan kedinasannya gitu. Ada yang misalnya ngebuat tes korannya itu pakai kertas. Jadi tes koran tuh ada yang pakai beneran koran pakai kertas, tapi kalau di STIS itu tuh pakai komputer. Jadi beda lagi sistemnya dan itu waktunya juga berbeda dengan yang tes koran pakai kertas gitu. Jadi semuanya untuk waktu itu tuh fleksibel kembali lagi ke kedinasan masing-masing gitu. Bahkan untuk jumlah soalnya aja kadang berbeda-beda gitu dari setiap kedinasan gitu. Jadi nggak ada mutlaknya gitu untuk semua kedinasan tuh berapa itu nggak ada gitu. Nah, jadi yang harus kita siapkan apa? Yang harus kita siapkan adalah mental. Karena kita nggak tahu nanti apa sih yang ganti, apa yang berbeda, terus apa yang keluar nanti tiba-tiba yang ditanya itu ya. Kita siapin adalah mental dan persiapan kita lah dalam latihan sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya. Oke, itu sih kalau misalnya liputan ya. Apa aja sih yang liputin dari psikotes itu kira-kira itu. Terus waktunya, kayak aku bilang tadi, berbeda-beda ya. Gitu. Kita lanjut nih. Aduh, aku tuh jadi tuh ini kan banyak ya. Ada banyak ya, ada kayak teks numerik, ada verbal, figural, Pauli Kreplin, denah lokasi, terus nanti ada tes gambar segala macam. Tapi di sini karena waktu kita pemaparannya tuh cuman sebentar ya, aku kemarin agak bingung ya gimana ya nyampein semuanya ini gitu ya. Jadi aku nggak bakal nyampein semuanya secara detail gitu ya, tapi aku bakal ngasih teman-teman tuh kulit-kulitnya dulu lah ya, sama tips and triknya dulu gitu. Karena ini harusnya tuh biasa 5 sampai 7 kayak tadi aku bilang, kayak 7 pertemuan berbanyak lah pokoknya ya. Jadi aku ngasih kulit-kulitnya dulu. Yang penting teman-teman tahu dulu gambarannya gimana. Aku kasih tips and triknya juga. Dan untuk tes gambar rumah sama tes pohon ini, nanti kalau waktunya sempet baru aku kasih tips and triknya. Kalau waktu sempet, semoga sempet ya aku kasih tips and triknya. Tapi untuk di PPT-nya ini nggak aku cantumin gitu. Semoga sempet deh. Oke, kita langsung next aja. Nggak sabar ya kayak teman-teman ya. Nah, nih dari tes figural dulu nih. Di tes figural ini tuh nggak jauh beda kok sama TIU ya. Jadi tes figural itu seperti apa ya untuk mengetes gitu instrumen tes kecerdasan spasial kita itu gimana gitu. Karena kan biasanya tes figural ini itu tuh ngetes kecerdasan spasial ruang kita gitu. Kayak misalnya seri gambar, analogi gambar, ketaksamaan, terus jaring-jaring bangun ruang. Mungkin teman-teman yang kemarin udah ikut sharing session yang TIU gitu ya atau mungkin yang udah ikut kelas gitu tahu gitu ya misalnya kira-kira gimana atau yang minimal ikut udah pernah tryout atau baca-baca gitu kan kira-kira nggak asing lagi ya harusnya untuk figural terus verbal sama numerik gitu karena ini diulang gitu karena di TIU tuh keluar biasanya jadi kayak misalnya seri gambar gitu misalnya gambar pertama tuh kita coba ya. Eits, sebentar guys, misalnya ya gambar pertama tuh gini ya, kotak bulat terus misalnya di sini tuh bulat segitiga ya. Terus ditanya gitu, misalnya kalau di sini hmm, apa ya segitiga deh, segitiga bulat di sininya apa gitu. Otomatis di sininya kan pasti ngikutin gitu ya. Ngikutin ini kan bulat di dalam ini keluar, berarti ini juga bulatnya bakal keluar gitu. Nah di isinya tuh bebas apa aja sesuai nanti di opsi. Intinya di luarnya bulat gitu. Nah itu kira-kira lah untuk yang analoginya. Terus nanti kalau kesamaan tuh cari gitu kira-kira gambar apa gitu yang nggak sama gitu. Terus nanti ada jaring-jaring bangun ruang. Nah, kemarin aku udah sempat di sharing session beberapa tuh. Mungkin teman-teman bisa nonton ulang aja sih untuk figural. Kan tadi dikasih link ya sama Mas Miko. Link yang TIU juga ada ya. Nah, jadi teman-teman enaknya sih baca dari situ karena di situ lebih jelas gitu. Aku kayaknya nyantumin sama soal dan tipsnya gitu kayak untuk jaring-jaring segala macem gitu. Jadi untuk figural sama verbal dan numerik ini nggak aku bahas rinci. Kenapa? Karena itu udah pernah dibahas di TIU.
itu aku juga yang bahas. Jadi buka linknya untuk teman-teman bisa buka linknya gitu. Lebih lengkapnya kalau misalnya mau nengok contoh soalnya, tips and trick lebih jelasnya. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira tuh tes figural untuk gambar-gambar gini lah. Dan di TIU itu biasanya keluar juga. Ini soalnya beragam ya teman-teman untuk figural ini. Jadi diharapkan banget teman-teman itu tuh rajin latihan gitu. Karena kalau misalnya teman-teman sering latihan gitu ya, teman-teman tuh biasa lebih peka gitu mata sama otaknya tuh kayak ini gitu, peka gitu kayak ngelihat suatu soal gitu ya, langsung kebayang gitu, langsung bisa ngejawab gitu. Jadi aku minta banget teman-teman untuk figural ini tuh banyak latihan gitu karena soalnya itu beragam. Ya teman-teman. Oke. Nah, itu dia untuk figural. Selanjutnya untuk tes verbal. Nah, tes verbal ini gimana sih, Kak? Nah, jadi tes verbal ini meliputi sinonim, antonim, analogi, dan pengelompokan kata. Jadi sebenarnya apa tujuan psikotes ini, Kak? Gitu ya. Jadi tujuannya itu untuk ngelihat nih kemampuan teman-teman dalam menghadapi suatu kondisi gitu. Apakah misalnya kalau misalnya teman-teman dihadapi suatu kondisi sulit ya, misalnya kadang kan antonim sinonim tuh dulu tuh musuh aku sih sebenarnya karena kan walaupun kita orang Indonesia tiap hari ngomong bahasa Indonesia tapi entah kenapa kadang soal antonim sinonim itu keluarnya bahasa yang kita nggak pernah dengar gitu tiba-tiba keluar gitu dan ini artinya apa gitu. Nah, jadi di sini teman-teman tuh pengen dilihat gitu sama penguji. Kalau dia dihadapin suatu situasi sulit gitu seperti memilih jawaban di antara yang teman-teman bakal membingungkan itu apakah dia bisa memilihnya gitu, apakah dia bisa memilih di antara peluang-peluang yang ada gitu kira-kira gitulah. Terus juga untuk melihat fungsinya itu untuk penilaian seberapa jauh peserta bisa menebak dan memahami sebab akibat dari suatu permasalahan. Nah, ini yang tadi aku sebutin juga. Jadi kayak kan kalau ini tuh sebenarnya tes verbal itu tuh kembaran lah ya sama tes figural. Bedanya kalau figural ini tuh dalam bentuk gambar, misalnya gambar dalam urutan seperti ini gitu, terus misalnya kesamaan atau analogi dan lainnya. Nah, kalau verbal ini dia kata-kata gitu verbal gitu ya dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi dalam pengelompokan kata gitu. Sinonim, antonim, analogi, pengelompokan kata. Jadi mereka tuh sebenarnya mirip, bedanya yang satu kata, yang satu tuh gambar gitu. Nah, jadi tujuannya itu ya yang tadi aku sebutin. Nah, jadi misalnya ya analogi lah. Analogi misalnya tuh ini deh, dokter, rumah sakit ya. Nah, nanti tuh tiba-tiba nggak tiba-tiba sih. Terus ditanya sama soalnya itu misalnya guru. Nah, di sini berarti pilihannya pasti sekolah ya. Nah, kenapa bisa sekolah gitu? Nah, jadi di sini tuh teman-teman tuh diminta gitu ya, bisa memahami sebab akibat gitu, membuat cerita lah. Misalnya kalau aku tipsnya membuat cerita kalau gini. Jadi dokter bekerja di rumah sakit. Kalau aku kayak dokter bekerja di rumah sakit atau apalah di rumah sakit. Nah, jadi guru itu berarti kerjanya di mana gitu. Misalnya opsinya ada murid, ada sarjana pendidikan, nah, ada sekolah gitu. Otomatis teman-teman harusnya bakal milih sekolah. Kira-kira begitulah untuk yang analogi kata. Oke. Untuk contoh-contohnya kayak aku udah cantumin di yang psikotes TIU itu. Psikotes TIU. Di webinar TIU itu lebih lengkap lagi. Jadi aku di sini pengen fokusin yang sebelumnya belum dibahas gitu karena linknya juga mumpung dibagi gitu aja teman-teman bisa buka lagi. Oke, itu dia untuk tes verbal. Selanjutnya itu tes numerik. Oke. Jadi tes numerik ini tuh meliputi deret angka, huruf, operasi pecahan, perbandingan, dan aritmatika sosial. Nah, jadi tes ini tuh sebenarnya tujuannya untuk memeriksa kemampuan teman-teman nih dalam pemecahan masalah, terus menilai kemampuan teman-teman dalam bekerja dengan data numerik dan lain-lain. Pokoknya ngetes kemampuan dasar matematika teman-teman sih. Nah, jadi tanpa mungkin teman-teman nggak sadar gitu sebenarnya apa sih guna kita matematika tuh susah gitu ya. Matematika katanya ilmu yang menyenangkan tapi aduh gitu ya. Nah, tapi ternyata ya teman-teman dalam teman-teman menjawab suatu permasalahan matematika ya, misalnya soal cerita atau aritmatika sosial dan lain-lainnya, sebenarnya itu bisa melihat gimana sih cara teman-teman dalam menyelesaikan masalah gitu. Apakah teman-teman mampu menyelesaikan masalah, tapi dalam bentuk angka gitu. Sebenarnya ada gitu kesimpulan yang dapat ditarik dalam matematika ilmu yang menyenangkan itu gitu. Jadi, hmm, dan tenang ya, tes numerik ini biasanya dasar kok teman-teman. Mau dari jurusan IPA atau IPS, mungkin masih jurusan ya? Masih jurusan atau enggak ya tahun ini ya? Aduh, nggak tahu nih. Ada baru nih jurusan atau kurikulum baru itu yang ada jurusan. Gimana guys? Masih jurusan atau kalian udah nggak pakai jurusan? Masih jurusan ya? Kurikulum Merdeka.
Aku masih jurusan. Oke, jadi masih jurusan ya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Dari misalnya jurusan IPS biasanya takut ya. Ya walaupun itu secara umum ya. Walaupun beberapa nggak kok jago matematika juga kok gitu ya. Nah, tapi jangan takut karena tes numerik ini biasanya pertanyaannya itu pertanyaan dasar gitu ya. Mungkin dari teman-teman udah dibahas dari SMP, bahkan ada soal-soal SD gitu ya, tapi agak-agak belibet dikit gitu. Nah, jadi aku yakin teman-teman bisa semua kok untuk tes numerik ini. Asal apa? Kuncinya latihan untuk melatih kecepatan dan keasahan teman-teman itu dalam menjawab satu soal. Jadi aku minta teman-teman ini untuk tes numerik ini nggak cuma dibaca gitu ya dan dicari penyelesaiannya tapi cuma dibaca doang gitu. Tapi kalau bisa tangan teman-teman itu ikut nulis gitu, ikut nyelesain gitu. Walaupun misalnya udah pernah jawab, iya aku udah pernah jawab, baca aja dong. Kalau bisa, misalnya udah pernah jawab pun coba kerjain ulang lagi gitu. Jadi ngelatih tangan teman-teman itu loh kelihayan teman-teman lah untuk menjawab satu soal gitu. Kadang ada loh teman-teman kayak soal gitu misalnya teman-teman udah saking ngerjainnya gitu ya. Jadi tangan teman-teman tuh otomatis otaknya tuh rasanya belum mikir ya. Tapi tangan teman-teman tuh udah otomatis untuk nyelesain gitu. Jadi aku minta banget teman-teman juga latihan numerik ini gitu ya. Semangat, semangat, semangat. Hari ini ada yang nanya kah? Oke, ini ada yang bilang. Oke, itu sih tes numerik ya. Ya, untuk deret angka teman-teman mungkin kalau udah latihan UTBK juga banyak ya di PK ya. PU, PK, PU ya, PU sorry. Di PU ya, masih ada PU lah ya. Nah, itu tuh banyak tuh. Jadi kayak deret gitu teman-teman. Misalnya dua, tapi nggak semudah ini. Ini aku contoh ya. Harus banyak latihan nih, 2, 4, 6, 8. Nah, selanjutnya berapa? Berarti ini 10 gitu. Deret lah. Ini yang mudahnya. Tapi untuk tips deret ini aku minta teman-teman tuh kalau bisa coba ini dulu nih teman-teman. Dari satu langkah dulu. Jadi misalnya 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, dan seterusnya gitu. Kalau merasa ada pola, ini kan plus 2. Nah, berarti polanya apa ya, per satu langkah. Tapi kalau misalnya nggak ketemu nih polanya, misalnya 2, 4, 6, 8, terus di sininya tuh 3, 9, 2, 7. Nah, tanya di sininya berapa. Nih, misalnya kan nggak ketemu ya polanya kalau satu-satu gini tuh kayak, apa nih polanya nih, nambah satu, tiba-tiba nambah 5, lah minus gitu ya. Nggak ketemu ya kalau langkah-langkah satu gitu ya. Nangkep ya maksudnya. Nah, teman-teman bisa nih lompatin dua-dua. 2 ke 4 plus 2 plus 2 plus 2. Oh, ketemu nih. Ini, oh dikali 3 gitu. Nah, dapat. Jadi, aku minta teman-teman untuk soal gini tuh polanya dicari satu-satu dulu gini, baru langkah 2 gitu. Atau langkah 3 pun bisa. Biasa sih paling jauh sih langkah 3 ya. Langkah 4 tuh kadang ada, tapi jarang sih. Tapi kalau misalnya langkah 1, 2, 3 ketemu, coba langkah 4. Biasanya yang panjang ya, kalau langkah 4 itu. Maksudnya 4 langkah gitu. Nah, kalau misalnya pendek sih jarang sih langkah 4 gitu. Ya kira-kira begitu untuk deret. Operasi pecahan juga nih, teman-teman harus latihan gitu. Dan ini ada tips-tips khususnya sendiri loh teman-teman. Banyak tips-tips khususnya. Di kemarin di TIU juga aku sempat singgung yang per 999. Nah, teman-teman bisa buka lagi di YouTube-nya. Terus perbandingan juga, ini ada tipsnya untuk senilai dan tidak senilai gitu. Kita bisa lihat dari soalnya gitu. Perbandingan sebenarnya cuma dua, senilai atau tidak senilai aja. Kalau kira-kira berbanding lurus ya berarti senilai. Terus kalau misalnya serasa kebalik ya berarti berbalik nilai. Tinggal pernya aja diubah. Aritmatik sosial juga harus sering latihan soal nih teman-teman karena kita harus bisa menangkap maksud soal gitu. Itu ya untuk tes numerik, terus tes verbal dan tes figural. Ketiga ini tuh mirip sama TIU. Jadi aku minta teman-teman bisa bareng lah belajar bareng Tiu gitu buat nanti sekalian psikotes. Amin lulus psikotes ya. Amin, amin, amin. Semangat. Nah, kita langsung masuk nih sekarang ke materi yang psikotes banget gitu. Maksudnya psikotes banget kenapa? Karena ini nggak ada nih di SKD-nya gitu. Nah, jadi aku pengen coba fokusin ke arah sini sebenarnya. Yang pertama ada memori denah. Ini tuh di STAN, di STIS ada. PDN ada nggak ya? Kalau nggak salah, penging di PDN itu ngingat kata-kata ya. Nah, ini teman-teman tadi aku lihat kan banyak nih yang pengen masuk STIK sama STAN. Nah, ini nih 2 tahun terakhir nih ada kalau nggak salah 2 tahun terakhir ya untuk memori denah. Khususnya di STIS juga sama STAN. Nah, jadi tuh gimana sih memori denah itu, Kak? Nah, jadi memori denah itu peserta itu diuji untuk ngapalin dan menjawab suatu persoalan dalam waktu singkat gitu. Jadi teman-teman tuh dikasih denah, nah ada kasih contohnya denahnya. Terus nanti teman-teman tuh diilangin gitu rumah-rumahnya, terus harus hafal gitu denahnya itu gimana kira-kira. Nah, oleh karena itu apa? Diperlukan latihan yang cukup agar otak teman-teman itu, otak kita ya,
terlatih gitu dalam mengingat dan memproses suatu persoalan. Contoh, nih kata Tri kemarin besar banget mapnya. Real, real, real. Emang besar banget aslinya. Ini aku cuman kasih contoh ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada kelas psikotes dan aku yang megang, aku coba buat yang agak gede deh. Ini juga udah lumayan ya kemarin aja, padahal aku nyoba ini waktu di kelas psikotes ya, ini soal aku psikotes tahun lalu. Ini tuh udah banyak yang salah gitu loh. Jadi tuh awalnya kan gini ya, nanti dikasih waktu teman-teman tuh kira-kira semenit atau 3 menit ya. 5 menit sih kalau nanti di 5 menit kalau nggak salah waktu pas tes aslinya. Tapi kemarin tuh pas latihan ini aku ngasih 2 menit atau 3 menit ya. Nah, teman-teman diminta hafal ini arahnya di mana aja gitu ya. Misalnya SD ini di mana gitu ya. Nah, nanti dihilangin tuh. Nah, jadi kayak gini bentuknya. Kosongan. Nah, enggak ya, maksud memori dan nah mungkin kalau yang udah pernah SKD sih atau bahkan psikotes mungkin paham ya maksudnya. Cuman ini aku sengaja kasih contoh takutnya banyak yang baru banget nih belum pernah psikotes. Nah, jadi kira-kira begini nih. Apalagi tadi banyak yang pengen ke STIS sama STAN. Nah, jadi teman-teman tuh emang diminta ngapalin gitu dan ini tuh cuman seperempat ya atau seperlimanya yang aslinya nanti gitu. Karena yang aslinya tuh beneran luas banget gitu dan kecil-kecil banyak gitu. Jadi teman-teman emang benar-benar diminta untuk bisa menghafal dengan cepat ya, membayangkan dengan cepat gitu suatu peta ini gitu ya. Nah, nanti biasanya tuh dikasih nih bangunannya, misalnya ditanya nih bangunan ini antara bangunan atau namanya, tapi sih kalau di tahun aku itu bangunannya. Ditanya bangunan ini bangunannya doang itu di nomor berapa gitu. Dan ini kan aku masih baik yang ngasih angkanya tuh kayak dikit lah. Nah, kalau nanti biasanya agak agak nggak kasihan gitu ya ngasih angkanya tuh banyak banget nih bisa aja di sini dikasih 3 angka kecil-kecil jadi posisinya tuh harus sedetail itu gitu. Nah jadi gimana tipsnya Kak kalau kayak gitu ngerjainnya banyak lagi kan. Nah jadi tipsnya itu ketelitian itu yang pertama. Ketelitian itu merupakan sebuah kunci untuk menghafal dan menerapkan dena atau pola tersebut. Nah jadi aku minta teman-teman itu benar-benar teliti dalam menganalisis gitu. Ini tuh daerah ini tuh di mana gitu. Misalnya SD Anak Bangsa ini tuh di mana? Oh, dia di ujung nih, persis di ujung, nggak di tengah, nggak di ujung sini gitu. Pokoknya dia di ujung sini. RS Mitra Sari gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti gitu. Misalnya dikasih waktu 5 menit, teman-teman jangan nengok kanan kiri lagi kayak nengok orang lain. Fokus sama diri sendiri pokoknya teliti sama peta peta teman-teman masing-masing ya, peta teman-teman masing-masing gitu. Jadi ketelitian nomor satu. Terus lupa lihat mata anginnya. Oke, Regina juga udah pernah nih lupa lihat arah mata anginnya. Ya, begitu ya. Terus, buatlah cerita yang membantu Anda menghubungkan denah atau gambar dengan sesuatu yang lebih mudah diingat. Misalnya, kalau teman-teman, ini kan aku sebagai pengajar kalian lah, misal pengajar kalian lah sebutannya apa ya? Mentor kalian, aku hanya bisa memberikan opsi-opsi tertentu. Jadi di sini, kalian yang memilih gitu. Kalian tuh tipe apa sebenarnya? Kalau misalnya kalian tipe yang bisa menghafal dengan jalan cerita, teman-teman bisa nih buat cerita. Tapi itu untuk yang suka cerita ya. Misalnya ini Bang ABC yang suka cerita gitu, bisa buat cerita gitu dari sebuah denah tersebut gitu. Tapi kalau merasa, wah denahnya aja gede banget Kak, ini keburu mikir ceritanya, ngarangnya keburu tidak sempat gitu ya. Walaupun biasa sebelum tidur ngarang cerita dulu ya. Nah, tapi pas nanti Kak 5 menit susah gitu ya. Nggak usah pakai ngarang cerita. Jadi ini aku ngasih opsi-opsi ya. Jadi teman-teman bisa milih nanti pas eksekusinya. Karena yang eksekusi kan sebenarnya teman-teman gitu. Jadi di sini aku hanya memberikan opsi. Selanjutnya bisa visualisasikan dan gunakan imajinasi. Nah, tipe teman-teman ada kan? Orang yang tipe nggak bisa ngapal satu-satu gitu. Tipe yang harus ngeliat secara keseluruhan, terus langsung lengket di otak apa ya? Capture langsung nge-capture gitu di otaknya tuh nge-capture gitu daerahnya tuh di otak gitu. Nah, bisa juga teman-teman menggunakan hal tersebut kalau teman-teman merasa lebih suka seperti itu. Jadi tergantung dan kembali kepada teman-teman sukanya gimana. Kira-kira itu sih untuk ada yang nanya kak kalau boleh tahu kakak lulus dari Sekdin mana kakak? Aku di Polsatstis ya, buta map, buta map. Oh iya tenang ini kan cakep nih gambarnya nanti juga cakep kok gambarnya. Malah waktu tahun aku ya aku tuh dapet yang kayak ada biang lala segala macam cakep kayak Dufan segala macam malah nggak kayak map Google Map kok jadi nggak yang aneh gambarnya tapi cakep-cakep gini kok ya tapi karena cakep itu jadinya otak tuh lebih lebih ini ya ngeprosesnya ya jadi semangat lah ya untuk map ini skill ngafalin map gitu
GTA auto diasah lagi. Bisa, sabi, sabi. Oke, itu ya kira-kira untuk yang memori Dena. Kita lanjut nih ya. Kalau teman-teman ada yang mau tanyain, boleh banget. Laki-laki harusnya gampang inget map tuh, bener. Katanya cewek yang susah inget map. Tapi gak apa, cewek-cewek kita latihan ya. Kita latihan nih. Kakak mulai bercita-cita masuk sekolah kedinasan dari kelas berapa? Waduh, ini pertanyaannya gimana nih? Takutnya teman-teman kaget nggak ya? Dari aku dari SD tuh, dari SD malah, aku tuh udah ngeliat sebenarnya stan. Karena, tak kenapa ya, kalau sekolah kedinasan tuh, di otak kita tuh ya, kebanyakan orang taunya tuh stan nama IPDN, bener nggak sih? Bener apa bener? Kebanyakan taunya stan nama IPDN doang gitu. Jadi dari SD tuh, entah kenapa ya, abang aku sih, yang kenalin aku, nih, masuk stan aja, katanya, tiap bulan tuh udah dibayarin sekolahnya gratis, terus malah tiap bulan digaji lagi. Digajinya tuh maksudnya dapat tunjangan ikatan dinas ya. Walaupun sekarang nggak ada ya, di STIS juga nggak ada. Ya, jadi aku tahu dari SD. Tapi dari kapan sih mau masuk STIS itu dari SMA. Pas nggak tahu kenapa mikir kayaknya masuk STIS deh gitu. Ya gitulah kira-kira. Semoga teman-teman juga mau dari kelas berapapun pengen masuk ke dinasan atau baru hari ini pengen masuk ke dinasan, yang penting punya semangat yang membara gitu ya. Bener tuh pengen masuk sekdin biar nggak mikirin outfit. Setuju. Enak banget masuk sekdin itu nggak mikirin outfit. Kak, misal desain kertas coret-coret, boleh nggak sih denahnya dicoret-coret keras? Nggak ada. Di STIS ya, di 2 tahun lalu nggak ada kertas coret-coret. Jadi teman-teman tuh nggak bisa nyatet denahnya tuh di mana. Nyatet kayak mau berbuat curang ya, kita kan mau nyatet tuh di gimana ya. Ya kita nggak usah ngapal. Nggak ada. Jadi teman-teman nggak ada kertas coret-coretnya. Nggak bisa nyatet denahnya di mana. Emang bener-bener pure ingatan teman-teman tuh diuji. Apakah mungkin denahnya bakal dibalik? Ada kemungkinan dibalik sih ya. Aku lihat tahun aku nggak dibalik, tapi ngelihat dari testimoni ini dari Regina ya, diputar. Jadi ada kemungkinan ya. Apalagi stan kayaknya arah mata angin kalau stan ya. Pas aku ada kak kertasnya, wah kata Maulida ada nih kertasnya. Berarti kalau misalnya ada kertasnya, kalian bisa manfaatkan sih. Cuman kita ikutin instruksi dari pengawas ya, teman-teman. Misalnya kata pengawas itu nggak diperbolehkan, udah ikutin aja gitu. Jangan sampai misalnya pas dicek ketahuan gitu ya, karena kan ketat ya untuk masuk sekolah kedinasan tuh ketat ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ke blacklist karena nggak mematuhi peraturan pengawas gitu ya, sayang ya, udah sampai psikotes apalagi. Jadi ikutin aja peraturan pengawasnya, misalnya udah ada kertas dan nggak ada larangan gitu ya, atau diperbolehkan untuk mencoret-coret ya, nggak apa-apa. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya, karena takut nggak sempet nih. Nanti kita lanjut lagi pertanyaan. EPPS. Edwards Personal Preference Schedule. EPPS ya singkatnya, EPPS sih biasa disebutnya. Itu merupakan tes kepribadian. Nah, jadi tes kepribadian yang disusun pertama kali sebagai alat riset dan konseling yang cepat dengan mengukur 15 variabel kepribadian. Untuk kali ini karena variabel kepribadiannya ada 15, aku nggak akan jelasin satu-satu nih. Maksud yang ada 15 tuh ini maksudnya. Kalau di kelas nanti aku jelasin sih ini tuh apa-apa aja. Nah, achievement, order, bla 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 nggak akan aku jelasin nih untuk kali ini. Nah, tapi aku jelasin penilaiannya gimana dan tips and triknya untuk EPPS. Nah, jadi ini EPPS ini setahu aku kalau taruna-taruni kayak modelan STMKG segala macam itu masih pakai kertas. Tapi kalau untuk STIS sama STAN itu udah menggunakan komputer. Nah, jadi sebenarnya ini tuh gimana sih Kak? Apa gitu? Ini tuh sebenarnya tes kepribadian teman-teman. Jadi tes kepribadian teman-teman itu misalnya dalam memilih kepribadian bukan ya? Dalam menjawab suatu persoalan gitu, tapi tentang kepribadian. Jadi mana sih yang lebih paling sesuai dengan diri teman-teman gitu. Bedanya sama TKP, kalau di TKP kita misalnya pilih yang paling baik ya, yang paling gitu, yang paling kira-kira poin tinggi mana nih gitu ya kita pilih. Kalau tes kepribadian atau EPPS ini, teman-teman jangan sampai milih yang paling baik. Maksudnya jangan milih yang nggak sesuai dengan diri teman-teman gitu. Jadi pilih aja yang sesuai dengan diri teman-teman gitu. Misalnya, terus gimana? Sesuai dengan diri teman-teman. Aku nggak masukin contoh soal, coba ya kasih contoh soalnya. Saya. Jadi kalau misalnya di TKP teman-teman tuh masih jawab kan, emang kita harus jawab yang paling bener gitu ya, yang paling poinnya tinggi. Tapi beda nih teman-teman kalau udah teman-teman masuk psikotes, jangan sampai teman-teman milihnya itu nggak konsisten gitu. Jadi di sini pengen lihat konsistensi teman-teman. Nih, contohnya inilah. Ini bahan ajar aku yang tahun lalu ya.
Nih, misalnya A, B. Saya suka menolong teman-teman saya bila mereka berada dalam kesulitan. Yang B, saya ingin melakukan pekerjaan apa saja sebaik mungkin. Nah, teman-teman tuh milih nih A atau B. Bisa model soalnya tuh bisa kayak gini, bisa benar salah kayak gini. Beda-beda ya, teman-teman. Bisa juga pakai interval 1 sampai 5. Nah, jadi tiap kedinasan bahkan tiap tahunnya mungkin satu kedinasan aja tiap tahun bisa berbeda-beda apalagi antara kedinasan ya. Jadi teman-teman ya siapkan aja. Intinya tipsnya itu sama aja sebenarnya. Nih ya kira-kira udah kebayang ya. Modelan soalnya tuh kira-kira gini maksudnya. Milih sesuatu yang paling sesuai dengan diri masing-masing dan itu terdiri dari 225 soal, teman-teman. Bayangin 225 soal. Dan waktu yang dikasih itu biasanya hanya 40 sampai 60 menit. Nih. Jadi bayangin ya teman-teman, ada 225 soal. Dan waktunya cuma 40 sampai 60 menit gitu ya. Jadi di sini emang diminta kecepatan dan ketepatan teman-teman gitu ya dalam memilih kepribadian yang paling sesuai dengan diri teman-teman gitu. Mungkin per soal berarti cuma 10 detik atau kurang ya. Nah, jadi diminta banget sama teman-teman di sini untuk membaca dengan cepat dan memilih yang paling sesuai gitu. Jadi nggak usah mikir yang paling baik, udah pilih aja yang paling sesuai. Kenapa? Nah, gini penilaiannya. Karena biasanya ya ini kan dibuat sama psikolog ya, teman-teman. Jadi nggak asal dibuat sama kita, kita orang biasanya nggak bisa buat EPPS gini. Biasanya dibuat langsung sama psikolog. Nah, jadi tuh bakal ada paham nggak ya korelasi? Hubungan ya? Hubungan korelasi tuh hubungan ya? Hubungan yang kuat gitu antara soal gitu. Misalnya, antara nomor satu dan nomor 151 ya ini. 151 ini punya korelasi yang kuat. Misalnya, kalau teman-teman menjawab yang berbeda gitu, nggak sesuai gitu dengan korelasi yang dimaksud sama psikolog tersebut gitu atau pembuat soal tersebut. Nah, ini akan bernilai salah nih seperti ini nih. Misalnya teman-teman di sini jawab A. Misalnya teman-teman di sini memilih suatu sifat yang A gitu. Di sini tapi sifatnya B. Nah, berarti itu nggak konsisten. Nah, kalau nggak konsisten, itu nggak dapat poin. Salah. Nah, di sini ada total 15 ya. Ada 15 kotak ya. 15 kotak. Jadi di sini teman-teman itu diminta. Nah, tapi kalau misalnya sama, A sama A, B sama B, maksudnya sifatnya yang teman-teman pilih, itu bakal dapat poin. Nah, poin kayak gini nih. Jadi di sini teman-teman kan ada 15 kotak. Untuk sampai ke tahap teman-teman tuh dinilai kepribadian ya, kalau misalnya teman-teman minimal benar 10. Maksudnya dapat konsisten 10, minimal 10 ya, minimal. Lebih dari sama dengan 10, itu baru dinilai kepribadian teman-teman. Tapi kalau kurang dari 10, kepribadian teman-teman nggak akan dinilai karena teman-teman udah dinilai nggak konsisten. Jadi jawaban teman-teman nggak konsisten itu nggak akan dinilai ke sininya nih. Ke arah sini nggak akan dinilai. Jadi minimal untuk dinilai ke sini itu minimal konsisten 10. Jadi tipsnya, tipsnya itu teman-teman itu benar-benar harus konsisten ya teman-teman. Dan jangan menjawab asal gitu karena ada satu jawaban yang asal atau bahkan banyak yang asal itu bahkan bakal memengaruhi banget gitu dengan penilaian yang ada, apalagi dinilai kan konsistensinya tadi. Jadi mohon banget untuk teman-teman tuh jawabnya nanti sesuai dengan diri teman-teman aja gitu. Mau itu pertanyaannya ya maksudnya itu agak kurang baik gitu misalnya nanti macam-macam ya teman-teman yang dibahas itu topiknya menyinggung ke arah rokok segala macam itu biasa gitu bahkan ke arah pornografi segala macam itu bisa 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 aja jadi teman-teman jawab sesuai diri teman-teman aja karena di situ dihitung konsistensi teman-teman untuk dinilai kepribadiannya. Itu yang pertama, yang penting konsisten dulu. Terus jangan mencoba untuk mencari jawaban yang dianggap benar. Nah, ini tadi gue bilang ya. Atau misalnya teman-teman mau buat suatu sikap sendiri gitu ya, ngebuat sifat tapi nggak sesuai diri teman-teman. Jadi takutnya tuh gini teman-teman. Kan kita kan nggak ahli ya dalam soal-soal gini ya, apalagi 225 soal dan waktu cuma 40 sampai 60 menit itu agak sulit ya tentunya untuk membuat sesuatu korelasi yang kuat gitu. Misalnya teman-teman bakal ngebuat diri teman-teman gimana tuh agak sulit, takutnya malah konsistennya kurang. Jadi kalau bisa udah jawab aja sesuai diri teman-teman. Dan terakhir kerjakan soal dengan rileks. Karena kalau misalnya terburu-buru, panik, terus kayak nengok teman-teman yang lain itu pada kayak mouse-nya klik-klik-klik yang cepat atau gimana kan jadinya takutnya nggak maksimal hasilnya. Itu sih. Nah, terus gimana sih Kak kalau misalnya nggak selesai gitu, kita kebanyakan mikir di satu soal atau kita kebanyakan memanipulasi gitu. Nah, pihak yang mengevaluasi akan mengetahui kalau misalnya kita tuh terlalu banyak berpikir nih.
Jadi kita tuh bukan orang yang bisa membuat keputusan dengan cepat. Nah, jadi ya otomatis kurang lah nilai psikotes kita kan bahaya ya. Padahal udah nyampe psikotes, sayang gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalkan lah. Nah, terus kita harus memilih pertanyaan yang paling cocok dengan diri kita. Nah, misalnya gimana Kak, kalau misalnya kan pilihannya A atau B, terus dua-duanya itu cocok sama diri aku atau nggak cocok sama diri aku. Biasanya misalnya atas itu saya suka baca buku, saya suka belajar dengan secara berkelompok, yang B, saya suka belajar secara individu. Lah, tapi aku kan Kak tipe dua-duanya gitu, jadi aku pilih yang mana? Jadi di sini emang teman-teman benar-benar tuh dituntut untuk memikir dengan cepat. Saya ini yang mana? Saya ini gimana? Jadi teman-teman beneran dituntut untuk mengetahui diri teman-teman secepat mungkin gitu, kurang dari 10 detik malah ya. Nah, jadi dituntut untuk berpikir cepat. Jadi teman-teman mau nggak mau harus milih, jangan sampai ada yang kosong. Jadi pikirlah kira-kira menurut teman-teman, tapi kayaknya aku lebih suka belajar sendiri sih daripada kelompok. Kalau kelompok mah agak ini, nah gitu. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi jangan milih yang apa ya, milih yang paling baik atau milih yang pengen ditunjukin untuk penguji, jangan. Pilih sesuai diri masing-masing. Kata Zibran, musuh terberatku adalah soal yang panjang. Tapi insya Allah ya Zibran ya, harusnya kayak 225 soal bayangin ya. Terus waktunya cuma 60 menit atau 40 menit. Harusnya sih nggak begitu panjang. Jadi didesain sebenarnya cukup gitu untuk kita kerjakan gitu. Jadi semoga teman-teman bisa ngerjakan sampai akhir. Aku yakin aku bisa. Aku bisa. Aku yakin teman-teman bisa. Gimana sih? Oke, jawaban tes EVS bakal ngaruh di tes wawancara. Apakah bakal ngaruh di tes wawancara? Nanti kan di wawancara juga jawab yang sejujur-jujurnya ya teman-teman dan menunjukkan sejujurnya. Tapi biasanya ya dinilai nggak ya, masuk nggak ya tes PPS dalam wawancara? Harusnya sih berkorelasi ya teman-teman ya. Jadi nanti kan di wawancara kan bakal digali kan eh gimana sih teman-teman gitu ya kepribadiannya atau gimana gitu ya. Harusnya sih berkorelasi juga sama PPS, tapi dibilang berpengaruh atau enggaknya itu belum tentu. Jadi jawabannya itu belum tentu karena hmm, antara tes itu biasanya tuh nggak begitu berkorelasi gitu loh ya. Apalagi kan dari penguji wawancara nggak akan mungkin nanti keluar sih hasil kepribadian teman-teman tuh dari EPPS itu gimana gitu ya. Nah, tapi kan nanti teman-teman juga biasanya akan berkorelasi karena teman-teman jawab dengan sejujur-jujurnya di EPPS. Nanti pas wawancara kan juga teman-teman berarti harusnya, seharusnya ya, normalnya gitu ya. Normalnya akan sesuai dengan yang EPPS itu. Jadi harusnya aman sih kalau teman-teman intinya di EPPS ini jawab sebenar-benarnya. Kira-kira gitu ya. Dan untuk STIS ya, kebetulan untuk STIS itu nggak ada wawancara teman-teman. Jadi aku belum pernah ngerasain tes wawancara itu gimana ya, apa aja pertanyaannya. Jadi agak kurang relate sebenarnya kalau ada pertanyaan wawancara karena di STIS itu alhamdulillahnya nggak ada. Tapi untuk kayak STAN, IPBN kebanyakan ya sekolah kedinasan tuh ada kayak kecuali STIS. Makanya aku memilih STIS mungkin karena yang friendly tesnya itu nggak begitu banyak gitu, asik gitu, nggak begitu banyak ya. Tapi saingannya banyak banget ya kalau di STIS ya minusnya itu. Oke, kira-kira itu ya untuk KPPS. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi aku minta banget teman-teman. Yang pertama dilakukan adalah konsisten untuk KPPS. Jangan samakan ini dengan TKP. Di TKP teman-teman boleh pilih yang paling baik, tapi kalau untuk KPPS jangan. Karena dinilai yang pertama konsistensi, baru kepribadiannya. Itu yang untuk KPPS ya. Nah, selanjutnya tes koran. Nah, tes koran ini udah ada belum sih yang udah ada yang pernah nggak sih tes koran? Kalau teman-teman tahu kenapa namanya tes koran tuh karena biasanya kalau di kertas, kertasnya tuh gede banget kayak koran gitu. Nah, jadi itu tes ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui karakter atau kepribadian seorang. Nah, pada tes ini peserta atau teman-teman ini bakal dilihat nih aspek psikisnya, baik kognitif maupun emosional. Salah satunya itu dengan tes Pauli atau Kraepelin. Jadi itu ada perbedaan ya di antara kedua ini ya. Nanti kita bahas. Nah, sebenarnya tapi hampir mirip kok, cuman beda cara pengerjaannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti di kertas, kira-kira tuh bakal ngerjain, nah bakal ngerjain itu kayak pakai kertas lah, pakai pensil, biasa dikasih baru kertas yang A3 gede banget gitu. Bolak-balik. Nah, terus gampang kok easy peasy sebenarnya teman-teman karena ngejumlahin dua angka 0 sampai 9, tapi banyak. Minusnya itu banyak. Banyak banget karena kan gede tuh kertasnya A3. Oke, kita langsung tengok aja ya. Modelnya itu gimana sih? Oh, masih ada nih. Nah, ini cara pengerjaannya sih. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya ya. Nah, yang pertama aku mau cobain Pauli. Teman-teman jangan ngira
angkanya cuman sedikit gini ya teman-teman. Nanti aku kasih kira-kira, aku kasih link teman-teman bisa print atau teman-teman bisa beli di Shopee, Shopee atau Lazada dan lain-lain ya gitu ya. Pokoknya marketplace lah. eh ada kertas koran apa namanya? Tes koran gitu. Teman-teman bisa latihan di rumah sebenarnya pakai waktu. Jadi terus nanti aku juga kasih website. Teman-teman bisa ngeprint sendiri kalau mau gitu ya. Jadi teman-teman bisa latihan di rumah karena ini perlu latihan sih menurutku gitu. Biar nanti nggak lama gitu teman-teman nggak kaget nggak bingung. Nah yang pertama ini ada Pauli, kan ada Pauli sama Kreplin ya. Nah yang Pauli ini bedanya itu, kalau Pauli itu pengerjaannya itu tuh dari atas. Nah jadi teman-teman tuh sebenarnya ini easy peasy, sebenarnya easy peasy, tapi teman-teman tuh di sini diuji kesabaran sama kekuatan mental, ketahanan, daya tahan gitu ya. Nah sebenarnya cuma jumlahin gini loh, dua angka di antaranya. Nih, ini kan 0 tambah 5 itu 5. Nah, berarti tulis di antaranya 5. Ini kalau pakai kertas ya, kira-kira gini. 5 tambah 3 ini 8. 3 tambah 0, 3. 0 tambah 5, 5 gitu. 5 tambah 0, 5. Nah, bedanya kalau Pauli itu nanti bakal ada bunyi bip atau tit atau garis atau garis. Kalau dulu aku garis bunyinya. Waktu zaman aku SMA itu garis. Aku waktu itu Pauli pernah. Nah, jadi misalnya kan udah sampai sini 1, 5, garis. Nah, berarti di sini kasih garis. Terus 4 tambah 8. Nah, gimana sih Kak kalau misalnya dua angka besar gini kan? Ini hasilnya 12. Nah, yang kita tulis tuh belakangnya doang, digit belakangnya doang, nggak sampai 12, jadi duanya doang. Gitu ya teman-teman ya. Ini 8. Nah, terus lanjut, terus 8 tambah 6, 4. 2 garis. Nah, garis. Nah, kira-kira untuk Paul itu cara pengerjaannya gitu gitu, pakai garis 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 gitu. Jadi teman-teman nanti bakal ada penguji apa ya namanya, pengawasnya nanti yang bakal bilang garis garis gitu. Nanti bakal dikasih sih biasanya gimana cara ngerjainnya gitu. Nah, di sini aku cuma mau ngasih gambaran dulu untuk teman-teman latihan ya. Nah, terus yang Kreplin. Nah, kalau Kreplin itu bedanya ngerjainnya dari bawah, teman-teman. Tapi mirip kok, sama kok. Jadi 0 tambah 8, 8, 8 tambah 4, 2, 5, 1, 5, 5. Pindah. Bedanya kalau Kreplin itu biasanya ngomongnya itu pindah, bilangnya tuh instruksi. Nah, instruksinya itu pindah. Nah, berarti pindah ke sini, 8, 3, gitu. Naik terus 7, 0, 0, 7, pindah gitu. 8 gitu terus sampai waktunya habis. Kira-kira gitulah ya untuk Kreplin. Nah, terus gimana sih Kak penilaiannya? Terus tips and triknya gimana gitu? Apa yang harus kita buat gitu ya? Yang harus kita siapkan gitu untuk tes koran ini. Karena rata-rata semua sekolah kedinasan itu ada. Ini cepet-cepetan jawab ya Kak. Iya, di sini ya kira-kira cepet-cepetan ngitung lah ya, cepet-cepetan ngitung, tapi ada trik khususnya nih. Nah, jadi ada interpretasi khususnya ternyata teman-teman. Jadi, untuk tes koran itu, untuk hasil penjumlahan angka yang sangat rendah dapat mengindikasikan bahwa peserta tes mengalami stres atau depresi saat mengerjakan tes Kraepelin. Oke, sebelum itu aku mau nunjukin dulu kira-kira sebanyak apa sih tes koran itu. Ya, aku udah buka, ini kelihatan nggak? Nah, kira-kira sebanyak ini. Untuk satu kertas ya, berapa 40 kali 65 ya kayaknya. Kira-kira sebanyak ini teman-teman. Apa nggak mual ya? Agak mual ya sebenarnya kalau dipikir gitu ya. Bayangkan ya teman-teman. Ini baru satu halaman, belum dibalik lagi. Nah kira-kira gini ya. Aku mau nunjukin dulu biar teman-teman ada kepikiran gitu sebanyak apa yang bakal ya, kita kerjakan nanti pas psikotes. Nah kira-kira gitu ya. Semoga teman-teman nggak mual nanti. Nah jadi interpretasinya dengan angka sebanyak itu, kalau hasil penjumlahan angka yang sangat rendah, ingat, ingat ya teman-teman, kalau penjumlahan angka sangat rendah itu maksudnya, misalnya di Kreplin, kita tuh rendah banget, misalnya cuman sampai sini deh, cuman segini terus ya, sepanjang apa ya, sepanjang sampai ujung sini tuh rendah terus loh, pengerjaannya pindah-pindah tuh rendah terus gitu. Nah, itu tuh mengindikasikan kalau misalnya peserta itu mengalami stres atau depresi saat mengerjakan tes Kraepelin kayak udah stres gitu. Jadi teman-teman itu mengerjakan sesuatu tugas itu mudah depresi, itu interpretasinya. Terus yang kedua, terjadinya penurunan grafik secara tajam itu mengindikasikan epilepsi atau peserta tes kehilangan ingatan sesaat. Wah, ngeri nih. Jadi maksudnya gini ya teman-teman. Misalnya, di awal ya teman-teman itu, ngerjakannya itu tuh jago nih ya sampai, wah mau akhir gitu ya. Terus ini masih akhir ya. Terus tiba-tiba pas udah ke sini ya, misalnya udah ke sini, teman-teman tuh ngerjainnya tuh tiba-tiba menurun gitu. Teman-teman tuh ngerjainnya sampai tiba-tiba kayak gini nih. Grafiknya tuh rendah gini. Nah, ini yang berbahaya. Ini tuh teman-teman bakal diinterpretasikan
kehilangan ingatan sesaat gitu. Walaupun sebenarnya tiba-tiba sebenarnya kita pusing ternyata ya. Tapi itu interpretasinya teman-teman itu kehilangan ingatan sesaat. Nah, jadi itu interpretasi yang pertama. Yang kedua, terus jangkauan grafik yang terlalu besar antara puncak tertinggi dan terendah menunjukkan kalau peserta atau teman-teman mengalami gangguan emosional. Maksudnya gimana nih, Kak? Maksudnya, ini aku pakai garis aja ya, karena kalau aku jumlahinnya lama nanti ya. Misalnya, ini yang puncak tertinggi, ini puncak terendah, terus nanti gini, gini, gini ya. Ini kan antara puncak tertinggi dan puncak terendah tuh jauh ya teman-teman ya. Nah, ini tuh maksudnya indikasi tuh kalau misalnya teman-teman mengalami gangguan emosional. Mungkin awalnya tuh semangat, terus maksudnya mood swing lah. Ya mood swing lah, gangguan emosionalnya tuh gampang, emosional itu gangguan gitu. Jadi kayak naik turun gitu, terlalu naik turun apa nanti ini tiba-tiba naik lagi nih. Itu tuh nggak bagus gitu. Jadi tuh teman-teman dapat interpretasinya seperti itu, demikian gitu ya. Walaupun sebenarnya kita tuh mood-moodan ya. Bener sih mood-moodan ya, ada bener korelasinya bener juga sih. Kayak awalnya semangat baru tiba-tiba capek, terus semangat lagi capek. Jadi teman-teman kalau bisa untuk tes koran ini tuh stabil. Bahkan kalau bisa tuh agak naik ya. Misalnya dari sini lah. Misalnya awalnya tuh teman-teman tahu dulu kecepatan teman-teman tuh. Misalnya terus nanti agak naik sekali, naik satu. Nggak apa-apa naiknya dikit-dikit. Pokoknya intinya kalau bisa tuh stabil dan naik. Dan kalau misalnya turun, ada yang turun gitu ya. Ada yang turun sekali, nanti di sini turun atau turun dua gini. Teman-teman jangan langsung stres gitu. Ih, aku tadi ada turun gitu, aku ada turun gitu. Udah teman-teman lanjutin aja gitu ya. Misalnya ada sekali turun atau dua kali turun. Bisa jadi itu tuh jebakan dari pembuat soal gitu. Bisa jadi angkanya dibuat susah-susah di bagian itu sengaja. Biar teman-teman tuh nggak manipulasi. Karena bisa aja kan dimanipulasi sebenarnya teman-teman. Nah, tapi agak susah ya sebenarnya memanipulasi pun karena kan pakai timer pindah 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 gitu. Jadi aku nggak menyarankan teman-teman untuk manipulasi karena daripada stres sendiri lebih baik udahlah kerjakan kalau bisa yang stabil, ada turun dua kali tiga kali nggak apa-apa. Kalau bisa usahakan naik. Kira-kira gitu ya. Nah, terakhir, terlalu banyak salah. Kak, gimana kalau misalnya kita jawab asal-asalan? Yang penting kan grafiknya, Kak, gitu ya. Yang penting kan grafiknya. Hmm. Jangan ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak salah, itu tuh menunjukkan bahwa teman-teman mengalami distraksi mental. Waduh, jadi ngeri ya teman-teman ini interpretasinya. Jadi aku minta teman-teman tuh jawab yang sebenar-benarnya. Ya kalau udah psikotes tuh sebenarnya sesuai diri teman-teman lah. Kira-kira jawab sebenar-benarnya sesuainya dan jangan ada manipulasi kalau bisa. Kira-kira demikian lah. Ada yang nanya, Kak nanti yang di garis itu dihubungkan jadi seperti grafik gitu Kak. Iya, kira-kira seperti itu ya, namanya Ach ya. Kira-kira bunyi bipnya itu berapa detik, Kak, baru dia bunyinya? Tergantung ya, teman-teman. Jadi ada yang 30 detik, ada 20 detik. Jadi beda-beda, teman-teman. Dari tergantung penyelenggaranya gitu. Jadi tergantung mereka mau berapa detik gitu. Mungkin teman-teman bisa nyetel sendiri kalau mau latihan di rumah ya, 20 detik atau 30 detik lah buat bip-bipnya. Yang penting teman-teman tuh kan tahu sendiri ya gimana grafik teman-teman dalam 20 atau 30 detik gitu. Kak, tes EPS sama koran itu ada di STIS nggak, Kak? Ada. Kata balik Bang Kumhan. Ini apa nih? Ada. Jadi tapi bedanya EPPS di STIS itu interval kalau di tahun aku. Dan pakai komputer, bukan pakai kertas. Terus korannya juga modelnya ganjil genap, nggak kayak gini. Nah, jadi lebih enak lagi kalau di STIS. Di STIS itu enaknya ganjil genap. Nah, misalnya ini ya, ini masih kosong ya ujungnya nih. Misalnya kalau di STIS itu 9 tambah 8, ini kan 17. 17 itu kan ganjil. Berarti pilihnya ganjil. Itu tahun aku ganjil genap kayak gitu. Nah, enaknya tuh kalau ganjil genap kita tuh kayak tahu ya. Kalau ganjil ditambah genap itu kan ganjil, ganjil ditambah ganjil itu genap, genap ditambah ganjil itu ganjil. Enaknya gitu sih kita lihat angkanya aja bisa. Kalau di gitu sih ganjil genap ya. Pakai ganjil atau genap. Tapi sama ya interpretasinya. Yang dilihat itu grafiknya. Jadi nanti kan bisa dilihat grafiknya gitu dari komputer apakah grafiknya lurus, bagus atau gimana. Jadi di sini tips dari aku, teman-teman itu konsisten dan stabilkan kecepatan. Di awal, ya mungkin teman-teman jangan habiskan energi banget gitu. Teman-teman tuh lihat dulu kira-kira teman-teman tuh bisanya sampai mana gitu. Kira-kira sampai mana bisanya dalam menjumlahkan angka-angka tersebut gitu. Atau di STIS juga sama, ada angkanya kok di STIS juga pakai nomor gitu ya. Misalnya 1 sampai 100 seingat aku. Nah, misalnya 3 tambah 5 gitu. Ini ganjil atau genap. Nah, teman-teman tuh terus ini ada 10 slide, seingat aku ada 10 slide atau 20 ya, aku lupa. Atau 20 slide.
Nah, teman-teman kan bisa ngeliat tuh di antara setiap slide itu teman-teman tuh bisa ngejawabnya sampai 70 kah atau 72 kah. Nah, teman-teman kan jadi bisa mengira-ngira gitu, oh aku rata-rata aku tuh di 70-an, berarti selanjutnya aku harus naik nih dari 70-an gitu. Dan begitu pula di kertas, teman-teman kan bisa ngeliat ya, oh rata-rata aku misalnya di sini nih, sampai di sini, berarti aku harusnya stabil tuh di situ, atau naik satu, turun satu, dua, nggak apa-apa deh gitu. Oke, jadi tips and triknya tadi konsisten dan stabilkan kecepatan. Terus ingat, jangan terpaku dengan grafik. Maksudnya jangan terlalu terpaku lah. Teman-teman kayak misalnya yang tadi aku bilang kalau ada turun sekali dua kali itu nggak apa-apa kok. Jangan sampai stres malah teman-teman nanti jadinya blank lagi nggak bisa jawab. Jadi kalau bisa yang penting stabil lah, yang penting stabil terus naik gitu ya. Terus teliti jangan sampai terburu-buru. Kalau misalnya banyak hitungan, ingat tadi kenapa kalau banyak yang salah, angkanya banyak yang salah dibilang distraksi mental. Jadi teman-teman harus teliti. Dan jangan sampai ada yang bolong atau terlewat. Nah, jadi teman-teman jangan sampai nih kayak misalnya terlalu buru-buru nih, kelewat nih yang ini nih bolong misalnya, langsung ke sini tiga. Jadi itu juga nggak bagus ya teman-teman ya. Kalau bisa teliti, pokoknya fokus deh teman-teman. Walaupun nanti ya banyak banget ya tadi berapa kolom kali baris. Pokoknya aku berharap teman-teman nanti tuh kuat mental, kuat apa ya, teman-teman ingat selalu gitu. Aku udah sampai psikotes nih, aku nggak boleh nyerah di sini gitu. Walaupun kadang ya, aku udah survei juga teman-teman aku yang stres ya. Aku juga kemarin di tengah-tengah tuh udah saking capeknya, ya Allah capek ya Allah, Agus capek Bu gitu ya. Nah, tapi terus nengok, terus kayak mikir, ih tapi ini kesempatan aku nih, aku udah sampai psikotes nggak boleh nyerah, masa gagal di psikotes sih, sayang gitu ya. Jadi aku minta teman-teman jangan sampai nyerah di tengah-tengah tes koran, karena tes koran memang benar-benar melelahkan, tapi aku minta, ini sebenarnya nggak sulit, yang dites emang daya tahan teman-teman, terus kekuatan teman-teman, dan kesabaran teman-teman dalam nanti pas kerja itu gimana, apakah anak ini sabar, apakah dia kuat, atau dia misalnya kan grafiknya tinggi di awal, berarti dia cuma semangat di awal doang atau gimana. Ini banyak interpretasinya teman-teman, jadi tes koran ini sangat penting. Aku minta teman-teman kerjakan semaksimal mungkin. Oke? Dan aku yakin teman-teman itu pasti bisa. Itu ya untuk tes koran ya. Apalagi tips terakhir ya. Oh, usaha semaksimal mungkin sampai akhir. Itu sih untuk tes koran gitu ya. Jadi ini cukup penting ya, krusial tes koran, makanya aku tekankan banget. Gitu ya kira-kira. Ada pertanyaan kah? Kenapa mengerjakannya harus grafik? Gimana mengerjakannya? Enggak, mengerjakannya tuh enggak harus grafik. Kita kan ngerjainnya kan sesuai angkanya, jawab-jawab angka. Tapi grafik ini nanti bakal dibuat sama tim penilainya. Gitu ya teman-teman, maksud grafik. Kadang TO 100 soal juga agak mual. Hehe, bener. Baru 100 saja agak mual. Sedangkan nanti yang diuji itu, bayangin A3 bolak-balik itu sebanyak apa. Bakal dikasih kertas coret-coretan kah, Kak? Waduh, ini kan 0 sampai 9 ya. Aku minta teman-teman latihlah hitungan dasarnya. Kenapa aku tadi kasih link? Ada ya linknya? Coba ya aku share ya. Link untuk teman-teman latihan ini. Ntar. Kalau bisa teman-teman tuh jangan sampai pakai coret-coretan deh ngerjain apa namanya tes koran ini. Karena ini kan penjumlahan dasar ya. 0 sampai 9. Jadi teman-teman latihlah penjumlahan dasar teman-teman. Oke? Soalnya kalau misalnya nyoret-nyoret dulu keburu habis, keburu telat gitu. Soalnya ini waktunya tuh cuma sedikit. Semenit ya? Semenit atau 30 detik ya? Ke 100 kalau di stage ya. 100 soal jumlahan ini, pilih ganjil genap itu cuma 1 menit. Seingatku 1 menit, nggak salah. Jadi teman-teman bayangkan lah itu. Kira-kira kalau nyoret-nyoret itu menghabiskan waktu sekali. Udah sih. Sebenarnya aku masukin materi itu yang untuk, ini udah lewat juga ya waktunya. Aku udah lewat nggak ya? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Gimana nih? Sebentar. Aku mau ngejelasin tes gambar pohon segala macam kayaknya udah waktu aku udah lewat 8 menit. Udah waktu tanya jawab. Jadi kayaknya untuk ngejelasin tes gambar sama tes gambar-gambaran nggak sempat nih kayaknya. Kalau teman-teman mau mungkin kita bisa lanjut nanti psikotes kalau misalnya kelas nanti ya. Kalau misalnya sama aku atau sama kakak-kakak yang lain gitu ya. Pokoknya lanjut di sana nanti. Jadi untuk pemaparan aku hari ini kira-kira seperti ini. Oke, mohon maaf sekali teman-teman karena materinya sangat banyak. Aku cuma bisa bedah kulit-kulitnya aja gitu. Sama tips and triknya. Aku kembalikan lagi ke Kak Miko. Oke, terima kasih Abatris yang udah ngasih tips and triknya nih. Keren banget. Sampai waktunya kurang ya. Jadi ini belum Iya Kak, semua ya kurang teman-teman. banget. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa
kupas tuntas lagi nih tentang psikotes di kelas Zoom ya teman-teman. Nanti kalian bisa join ke bimbel.indonesia.id. Nanti akan dibahas benar-benar dari awal ya teman. Jadi nanti dibahas satu persatu. Ada di tes Paulinya, tes korannya, kemudian tips and trick gambar dan sebagainya. Gitu. Oke, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan Kak Patris, mungkin udah dijawab juga ya sama Kak Patris. Namun aku scroll lagi nih, ternyata ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Yang pertama-tama itu. Sebelum ke kolom chat, mungkin aku kasih kesempatan dulu nih bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Apakah ada? Ada nggak nih? Bisa open mic langsung nih. Ada nggak teman-teman? Bisa loh buat sekalian latih buat tes wawancara nih. Oke, mungkin malu-malu ya Kak Patris ya. Oke, langsung aja di kolom chat dari Faik Abdurrafi. Permisi Kak, izin bertanya untuk psikotes IPDN apa saja yang diujikan? Gimana nih Kak Patris? Uh, tes IPDN. Ini maaf banget suaraku semoga jelas ya karena deras banget hujannya. Walaupun Oh, ini oh Jakarta lagi BTW hujan. iya hujan. Kakak di Jakarta juga nggak ya? Enggak, aku Oh enggak, lagi di di sini Jawa Jakarta Tengah. lagi. Hujan deras Oh, banget. Oke, maaf kalau kurang jelas ya. Semoga jelas. Nah, jadi untuk IPDN ya. Oke, iya. jadi di tes di IPDN itu apa ya ngangkat eh, tema ya apa ya konsep Taruna Taruni sebenarnya ya kayak TNI Polri gitu. Jadi biasanya itu dalamnya ada tes logika aritmatika, terus ada tes logika penalaran, analog verbal test, terus ada Kraepelin Pauli yang tadi kita belajar, warteg test, warteg tadi nggak sempat disinggung ya karena nggak sempat. Terus ada juga draw a man test, jadi ngegambar ya, ada banyak gambar sih. Pokoknya kalau Taruna Taruni itu biasanya banyak tes gambarnya. Terus ada Army Alpha Intelligence Test, sama menggambar pohon. Nah, jadi ada aritmatik tadi kita sempat bahas dikit, logika penaralan juga ada tadi yang di awal-awal, analog verbal juga yang tadi di awal tiga awal itu yang irisan dari Tiu. Dan tadi yang kita bahas tuntas itu Kraepelin Pauli sih. Sisanya tuh gambar-gambar dan belum sempat kita bahas. Itu kira-kira untuk IPDN. Itu Kak. Oke, semoga terjawab ya, Pak Ik ya. Jadi pengalaman dari teman-temanku juga ini ya, kebetulan teman juga ada yang taruna-taruni juga, meskipun nggak di IPDN kayak di STTB, kemudian di Polteknik, itu juga seperti itu teman-teman. Jadi kebanyakan mereka kayak ada tes koran juga, kemudian gambar-gambar gitu. Dan waktunya itu nggak nanggung-nanggung ya, bisa dari pagi sampai sore itu. Jadi emang benar-benar harus siap secara mental, fisik, dan pastinya kesehatan juga itu. Mungkin emang psikotes lebih ke mental ya. Bayangin dari pagi sampai sore itu kalian kerjain, ya ada istirahatnya sih di siang hari. Karena lebih gitu ya. Semoga terjawab baik. Oke. Ini ada dari Tri Wahyudi ada tambahan. Tahun ini STIS ada tes pengetahuan umumnya, Kak. Oh, oke. Terima kasih, Tri. Jadi mungkin tambahan juga nih, Kak Batris. Jadi untuk tahun ini, itu untuk psikotestis ada terkait dengan pengetahuan umum gitu. Itu. Oke. Maaf Ada Kak. juga nih. Ya gimana? Nggak jadi Kak, nggak jadi. Tadi tambahan kan Kak, belum pertanyaan. Soalnya mic-nya mau. Iya. Oke, oke, terima kasih. Oke, oke. Iya. Tapi denger ya. Dengeran Udah, ya. aman, aman, aman. Oke. Nih dari Faris, dari semua tes psikotes yang dikasih sama Kak Batris, kesimpulan di stand bakal keluar semuanya ya Kak. Gimana nih Kak Batris? Dari Oke, yang tadi dijelasin, apakah di stand bakal keluar semuanya enggak? oke. Ini dari
Faris ya. Kak Gimana kabar? Matrix lagi. Oke, Ya, halo Faris. oke, X got to. Jadi kalau Stan itu sebenarnya mirip banget sih sama Stis, cuman bedanya tuh biasanya tuh sampai denah apa sih memori denah tuh sama banget. Padahal di kedinasan lain tuh jarang ada ya memori denah. Tapi untuk di Stan sama Stis itu ada gitu. Jadi kira-kira yang keluar di Stan itu tuh persis sih hampir mirip sama yang tadi, cuman bedanya tuh aku nggak tahu ya tahun lalu tuh ada tes gambar atau enggak ya. Pokoknya biasanya tuh tapi nggak ada tes gambar gitu. Kalau ada pun tes gambarnya pun yang kayak tes nggak sebanyak IPDN, nggak sebanyak IPDN tes gambarnya. Dan yang tadi tes verbal, terus coba ya izin share screen. Mulai dari ada tes verbal, tes numerik, tes figural ini kan wajibun hukumiah ya, wajib hukumnya ini pasti keluar biasanya. Terus tes koran itu pasti ada, denah lokasi pun ada. Nah, terus gambar ini, yang gambar-gambar ini sih yang biasanya itu agak-agak kadang ada, kadang enggak gitu. Dan menyesuaikan gitu. Kayak di STIS juga, itu dulu sempat ada, tapi sekarang nggak ada. Mungkin kemarin karena sempat corona ya online dan nggak ada. Nggak tahu di tahun depan itu ada atau enggak gitu ya. Terus untuk tes EPPS, itu pasti hukumnya biasanya ada, selalu ada. Itu sih kira-kira untuk STAN, gimana nih? Oke, semoga terjawab ya, Paris. Jadi kemungkinan ya setiap tahun itu ada perubahan itu. Jadi kalian bisa pelajari semuanya aja gitu, teman-teman. Kalaupun nggak keluar ya, yang penting kalian udah mempersiapkan ya. Tapi pengalamanku ya, kebetulan aku alumni Pekanstan juga, masuk 2019 gitu. Nah, jadi itu dulu lebih banyak ke tentang kepribadian gitu. Jadi ada kurang lebih 100 soal itu terkait pertanyaan jenisnya seperti TKP, teman-teman gitu. Nah, nanti tinggal dijawab benar tidak gitu, atau iya atau tidak. Kemudian juga ada verbalnya juga, kemudian ada gambar, ya gambar berpola tepatnya ya. Tuh, sebenarnya untuk psikotes itu soalnya gampang-gampang, teman-teman. Jadi kalian itu yang bikin susah itu karena kejar-kejaran sama waktu gitu. Bahkan satu soalnya pun itu nggak ada 1 menit gitu buat ngerjain, dikasih waktunya. Nah, itu sebenarnya yang bikin uh, kita tuh down gitu kadang-kadang gitu. Ya itu emang buat melatih mental kita sih, fungsinya psikotes kan itu. Jadi gitu ya teman. Dari sekarang itu kalian bisa mempersiapkan semuanya secara matang. Mumpung masih banyak waktu nih, dengan nanti mendadak, wah kalian bakal apa ya, pusing sendiri lah. Tuh, jadi step by step, perlahan, tapi ya kalian benar-benar belajar. Gitu. Oke, lanjut Kak dari Afifa. Kak, tips ngerjain soal yang panjang. Gimana nih? Halo Afifa, makasih pertanyaannya. Tapi ini soal yang panjang ini gimana dulu nih? Soal yang panjang kan macam-macam ya. Mungkin kalau misalnya psikotes ini tuh sebenarnya pengalamanku ya jarang sih soal panjang karena tadi yang kayak kau bilang soalnya itu nggak susah-susah biasanya. Tapi masalah di waktu sama emang nguji mental kita. Jadi yang penting itu kesiapan dan jangan sampai down. Yang penting kerjanya relax. Nah, tapi kalau soal yang panjang itu yang dimaksud misalnya biasanya SKD. Nah, kalau SKD sih biasanya yang panjang-panjang. Nah, itu mungkin bisa baca kalimat intinya dulu, soal akhirnya dulu. Karena kan biasa di atasnya itu banyak pengantar ya. Kayak mau di TWK, apalagi TWK. Itu sih biasa TWK sih yang libet gitu. Jadi intinya baca dulu kalimat akhirnya. Pertanyaannya itu apa? Baru kembali lagi ke atasnya kalau misalnya memang butuh. Tapi kalau misalnya baca kalimat akhirnya aja udah dapet jawabannya, nah udah selesai. Tapi pengalamanku di psikotes itu biasanya nggak panjang-panjang kok teman-teman. Karena tadi banyak banget soalnya dan harusnya sesuai lah, disesuaikan dengan waktu yang ada. Gitu kira-kira Kak. Ya, bener banget. Kalau misalnya di psikotes itu jarang ya sebenarnya soal-soal yang panjang. Cuma yang di SKD-nya aja kadang panjang. Nah, itu kuncinya kalian baca soalnya dulu ya. Soalnya dulu dibaca, ini tuh soalnya maksudnya apa, baru ke teksnya yang di atas. Gitu. Oke, Viva, semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut dari
Din Zahra. Kak, jadwal masuk kelasnya fleksibel atau sudah dijadwal? Maksudnya di kampusnya mungkin nih, Kak. Ini jadwal masuk kampus nih. Maksudnya jadwal Atau masuk apa nih? kampus atau les atau kedinasan ID atau gimana nih? Kalau jawab dua-duanya aja ya. Oh, Boleh. kampusnya. Oh, oke. Kampusnya ini STIS ya. Kalau STIS ya kan aku tapi STAT juga ya kalau STIS ya. Kalau STIS itu udah dijadwal kayak sekolah tapi nggak full dari pagi sampai sore. Jadi ada sistem namanya SKS dan blok gitu ya. Kalau di STIS blok sama SKS. Jadi tergantung matkulnya gitu. Biasa kalau di STIS itu 21 SKS ya. Aku semester ini 21 kalau nggak salah 21 SKS. Nah, itu tuh dibagi ke dalam beberapa hari. Tapi bisa jadi ada hari yang kosong. Kayak aku contohnya hari Jumat itu aku kosong. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu waktu aku ngerjain tugas. Tapi Senin sampai Rabu, sampai Kamisnya itu aku full karena Jumatnya itu kosong. Jadi tergantung jadwal yang ada, tapi udah disediain gitu sama pihak kampus namanya akademik. Nah, begitu juga di STAN. Di STAN juga kira-kira begitu IPDN dan lainnya. Nggak yang fleksibel atau gimana gitu. Jadi kira-kira ya sama lah kayak kampus lain juga dijadwalkan. Kira-kira gitu sih, Kak. Mungkin dari Kak Miko gitu. Oke, iya bener yang kayak Kak Batris bilang. Jadi sebenarnya itu kalau sekolah kedinasan itu semuanya udah terjadwal teman-teman. Jadi katakan satu bulan nih atau satu semester ya jadwalnya tetap kecuali ada dosen yang berhalangan hadir pada saat itu. Nah, dosen itu bisa menggeser ke lain hari itu. Jadi misalkan satu hari itu ada satu mata kuliah nih, kemudian dosennya nggak bisa hadir. Nah, ya udah berarti hari itu kosong. Tapi nanti bakal diganti di hari apa gitu. Jadi emang udah terjadwal ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa seenaknya atau apa gitu. Udah terjadwal semuanya. Oke, semoga terjawab Nadine. Oke, lanjut ke Intan Mahanani. Tes denah itu waktu SKD, Kak. Oke, makasih Ya, Intan ya. Jadi tes denah itu pas psikotes. Karena kalau misalnya pas SKD, mungkin ini nih, untung Kak Miko tadi, Mas Miko udah nge-share kan link-linknya tadi banyak ya. Nah, ada link TIU, apa sih tentang SKD sih dibahas secara tuntas ya SKD itu apa aja. Nah, mungkin bisa dibaca lagi tuh, ditonton kembali, sorry. Tonton kembali. Jadi di SKD itu nggak ada tes denah itu. Jadi tes denah itu cuma ada di ini kok psikotes. Jadi kalau di SKD itu cuma meliputi TIU, TWK, TKP. Nah, di TIU itu juga isinya paling numerikal, verbal, dan analogi dan lain-lainnya gitu. Jadi bahasa Indonesia gitu ya. Itu sih nggak ada yang sampai tes denah gitu. Itu kalau misalnya SKD itu udah jelas materinya apa aja karena udah keluar di peraturan pemerintah juga. Kira-kira gitu sih untuk SKD. Jadi tes denah ini adanya di psikotes dan nggak semua sekolah kedinasan itu ada tes denah karena biasanya ya yang ada itu baru STIS sama STAN sih setahu aku STIS sama STAN sekolah kedinasan lain itu banyak kan tuh kalau yang taruna-taruni apalagi tuh gambar-gambar itu sih. oke, terima kasih Kak Patris. Gitu ya. Eh Intan ya, semoga terjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke Patris karena waktu udah mepet, kita langsung cepat aja ya. Oke, dari Hange Sabrina. Kira-kira Stin ada tes denahnya nggak, Kak? Mana nih, Kak Oke, Patris? makasih Hange Sabrina pertanyaannya. Jadi kembali lagi ya, STIN jadi STIN ini tuh biasanya ngadopsi yang taruna-taruni itu. Nah, 2 tahun lalu bentar ya Stin seingatku 2 tahun lalu itu temanku ada di sana nggak ada tes denah 2 tahun lalu kalau nggak salah ya 2 tahun atau 3 tahun ya nggak ada. Nah tapi nggak tahu setiap tahun ya karena apa karena yang satu sekolah kedinasan aja itu tiap tahun itu bisa berubah-ubah apa aja tesnya apalagi antar sekolah kedinasan gitu maksudnya jadi apa yang harus jadi gimana solusinya Kak kita harus siapkan yang terbaik aja gitu jadi ngumpung disediakan kita bisa belajar bareng di sini misalnya tes denah gitu dan lain-lainnya menurutku pelajari aja semua karena kita nggak tahu gitu karena kan nggak dikasih kisi-kisi teman-teman di Hamin satu kayak UTS atau UAS di
SMA nggak dikasih kisi-kisi bakal apa aja yang keluar. Jadi teman-teman tuh bakal dites secara tiba-tiba nanti di tempat gitu. Jadi apa yang solusi terbaiknya itu pelajari semuanya. Itu dia, Kak. Oke, benar banget. Terima kasih. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Mana ya? Oh, udah hilang tadi yang untuk asrama STAN 1 tahun itu nggak wajib kan ya, Kak? Kalau nggak salah tadi ya lihat. Tapi ini udah hilang ternyata. Oke, tadi Oke, ada sih aku kebaca juga pertanyaannya. ya. Mungkin Kak Beatrice mau menjawab? Boleh sih, kebetulan juga tahun ini teman aku kan ada di stan ya. Nah, jadi satu Ya. tahun itu tuh wajib. Wajib ya teman-teman. Baru setelah setahun itu baru boleh keluar dari asrama, boleh ngekos di sekitarnya. Mungkin aku nggak tahu ya di tahun Kak Miko gimana, ada berubah atau enggak. Cuman di tahun ini sih teman aku demikian ya. Jadi satu tahun itu wajib teman-teman. Jadi ada waktu pesiarnya ya Kak. Ya mungkin divalidasi lagi oleh Kak Miko. Ya, benar banget teman-teman. Jadi mulai tahun 2021 ya, kalau nggak salah 2021 itu STAN udah menerapkan asrama di 1 tahun pertama atau 2 semester pertama. Itu. Jadi kalian itu wajib untuk mengikuti asrama. Nah, di asrama itu udah enak teman-teman. Kalian udah dapat makan, kemudian ada jasa laundry juga, ada tempat gym, pokoknya enak, enak banget. Selain itu, kalian juga mendapatkan seragam teman-teman. Sekarang pakaian STAN ada seragamnya gitu. Jadi keren lah, udah Iri Kak, makin iri. keren. Iya, Sis soalnya iri. di tahunku belum ada gitu. Udah sekeren sekarang. Apalagi gedungnya baru ya. Keren Bener, banget. sampai asramanya ada AC loh Kak. Iya, bener Enak banget. banget. Iya. Kenapa kalau ketika udah lulus tambah bagus ya? Kan sama kayak mantan Kak. Kayak gitu Aduh. Kak. Oh iya, curhat nih. Oke, kita lanjut dari Surya Angelica. Oh, ini agak keluar dari tema ya. Untuk tes fisiknya apa aja, Kak? Ini tes fisik ini beda-beda ya setiap kedinasan sebenarnya. Kalau untuk STIS, alhamdulillahnya 2 tahun atau 3 tahun semenjak COVID lah pokoknya. Tadinya 2019 tuh setahu aku ada treadmill, tapi semenjak COVID ya itu membawa dampak juga baik untuk kami, angkatan kami itu nggak ada sampai tahun ini juga. Untungnya nggak ada tes fisik. Tapi kalau untuk STAN itu ada kayak sit up, push up, pull up dan tergantung disesuaikan ya. Cewek cowok tuh pull up beda ada bedanya pokoknya. Nah, pokoknya sama lari 8 ya, lari 8 untuk STAN itu sebenarnya nggak begitu sulit dibandingkan sama sekolah-sekolah yang taruna kayak STMKG, SS, SNN, terus STIN. STIN tuh kalau nggak salah sampai ada berenangnya. Jadi ingat tiap kedinasan beda nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh kalau bisa riset dulu nih kira-kira teman-teman itu mau kedinasan mana. Nah, terus biasanya karena di tiap kedinasan tuh beda-beda, teman-teman sesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman. Kalau merasa memang fisiknya kurang memadai gitu ya, kurang mampu untuk lari-lari gitu. Aku merasa kayak aduh malas banget push up gitu, udah masuk stage aja kayak gitu misalnya. Atau misalnya merasa bisa kok aku fisik tapi nggak sekuat itu, ya udah masuk stan atau gimana gitu. Soalnya kalau kayak di IPDN segala macam itu fisiknya ngeri ya teman-teman. Bahkan pas udah masuk nanti teman-teman juga bakal digembleng tuh fisiknya sampai tingkat berapa gitu STMKG segala macam itu temanku tuh sampai bahkan ngeluh hitam kulitnya gitu karena saking seringnya ya disuruh fisik tiap hari ya gitu sih Kak. Oke, terima kasih. Jadi itu ya untuk Surya Angelica. Jadi secara umum aja nih, aku mau tambahin secara umum aja untuk semua sekolah kedinasan, yang pasti itu ada lari 12 menit, teman-teman. Itu pasti, wajib. Selain itu ada push up, kemudian ada pull up untuk laki-laki, dan chaining up untuk perempuan. Ya. Kemudian ada sit up. Nah, itu sit up ada sit up perempuan sendiri, sit up laki-laki sendiri. Jadi itu sama namanya, cuma gerakannya agak beda gitu. Nah, kemudian pasti ada shuttle run atau yang angka 8 itu muter. Nah, itu namanya shuttle run ya, teman-teman. Yang membentuk angka 8 muter 3 kali gitu. Oke, itu secara umum aja teman-teman. Namun kembali lagi ke setiap sekolah kedinasannya masing-masing. Kayak misalnya di STIN ada tes renangnya gitu. Oke, gitu teman-teman. Ya, jadi Binsik sebenarnya ngaruh ya. Sebenarnya kalau aku kasih saran juga untuk fisik, kalian bisa mulai dari sekarang teman-teman. Kenapa?
Karena untuk fisik itu nggak bisa mendadak untuk persiapannya. Sebulan aja nggak cukup, teman-teman. Kalau misal sebulan, apalagi 2 minggu, gitu. Jadi kalau misal cuma 2 minggu persiapan kalian, itu sama aja merusak tubuh kalian. Jadi kalian 2 minggu tuh harus target segini. Itu yang bikin merusak. Tuh, kadang ada yang ketika tesnya kurang istirahat, atau darah tinggi atau darah rendah, nah itu pengaruh banget. Tuh, jadi bisa kalian persiapkan dari sekarang. Oke, gitu teman-teman. Oke, wah udah setengah 9 aja nih Kak Batris. Oke, mungkin aku sedikit ngasih tambahan buat teman-teman untuk mempermudah aja nih teman-teman buat belajar kalian, di mana di website kedinasan.id itu ada fitur psikotes, teman-teman. Karena tahun ini itu kebanyakan soal kedinasan psikotesnya CAT. Nah, di website kedinasan.id itu ada fitur untuk psikotes, tes koran, dan EPS. Nah, di mana tes korannya ini, sebentar. Nah, nih, kalian bisa, nah, seperti yang udah Kak Batris bilang tadi, untuk tes koran CAT itu hanya ganjil genap. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, teman-teman. Ketika ada dua bilangan dijumlahin, maka hasilnya genap. Kemudian ini genap lagi, kemudian ganjil nambah ganjil, hasilnya genap, nah dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman. Kalian bisa melatih kemampuan kalian di website kedinasan.id, gitu ya teman-teman. Nah, mudah banget di sini. Dan juga selain itu ada tes EPS juga nih. Nah, kalian bisa kerjain ini gini. Nah, saya cenderung lebih suka mengikuti peraturan yang ada daripada membuat aturan sendiri. Nah, ini salah atau benar. Nah, ini disesuaikan dengan kepribadian kalian masing-masing. Begitu. Nah, ini untuk mempermudah kalian dalam belajar ya, teman-teman. Oke. Itu sedikit informasi dari kakak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu websitenya ya, nih kakak share di kolom chat. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini teman-teman langsung aja kedinasan.id, itu websitenya. Oke, dan kakak ada kabar baik nih, sedikit kabar baik bagi teman-teman yang mengikuti sharing session pada malam hari ini. Kakak akan kasih diskon pada kalian yang berminat untuk gabung bersama kedinasan.id. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang nih udah join sharing session part yang ke-6, kalian langsung aja chat admin WA. Oke, ini nomornya teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan diskon sebesar 50.000, teman-teman. Oke, dan ini terbatas ya teman-teman, hanya untuk 3 orang tercepat aja yang chat ke nomor admin 1. Gitu. Nah, nanti kalian akan bahas lebih jauh terkait dengan psikotes, SKD, kemudian ada tes fisik juga, ada tes matematika juga, gitu. Yang mau masuk STIS nanti akan bersama Kak Batris juga dan bersama mentor-mentor yang lainnya. Gitu. Langsung aja cepet-cepetan ya teman-teman. Oke. Oke, karena waktu udah lewat 3 menit nih teman-teman. Jadi saatnya ya yang mau malam mingguan bisa lanjutlah malam mingguan gitu. Dan mungkin Kak Batris, makasih banget nih Kak Batris di tengah-tengah kesibukannya udah meluangkan waktunya sharing ilmu yang isinya daging semua nih kepada pejuang Sekolah Kedinasan 2024. Semoga ilmu yang Kak Batris kasih ini, tularkan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan menjadi amal jariah bagi Kak Patris. Dan semoga teman-teman dapat menerima ilmunya, menangkap ilmunya dengan baik, dan semoga bermanfaat nih bagi teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman juga kami ucapkan terima kasih ya di malam minggu ini meluangkan waktunya ya. Ya nggak apa-apa, itu sebuah perjuangan teman-teman.
artinya kalian emang benar-benar minat untuk masuk sekolah kedinasan. Mungkin banyak di sana pesaing kalian yang lagi malam mingguan, lagi sama teman-temannya main, sedangkan kalian udah start lebih awal. Gitu. Wah, malah gabut. Malah gabut nih, ketahuan nih, jomblo mas nih. Oke, nggak apa-apa. Semoga bermanfaat nih. Buat siapa tadi? Ya, Muhammad Zafran. Oke, nggak apa-apa. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Itu. Oke, dan kakak ingatkan juga bagi teman-teman yang udah berlangganan di kedinasan.id untuk besok ada kelas Zoom ya, Zoom SKD pukul 1 siang gitu. Dan buat teman-teman yang belum join bisa langsung chat admin untuk dapat bergabung ke kelas Zoom SKD. Oke. Mungkin dari Kak Badris ada closing statement? Boleh Kak, boleh ya. Izin closing statement dulu. Oke, jadi kalau sama aku biasa di akhir itu ada quote Oke, sedikit lah ya. sepertinya suaranya kecil ya Kak Badris. Tes. Masih Kak, Nah, aman Kak? aman. Oke, sorry. Oke, jadi kalau sama aku biasanya di akhir pasti ada closing statement ya. Ada quotes lah minimal gitu ya. Oke, kali ini kita ambil dari Bapak William Arthur Ward ya. Di sini dibilang, if you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. Jadi teman-teman mungkin sekarang masih ngebayangin ya, wah ini udah belajar psikotes aja gitu ya, ngebayangin udah sampai tahap psikotes. Jadi aku memohon teman-teman gitu ya, kebayangin kalau misalnya teman-teman itu udah bisa ngebayangin gitu, teman-teman itu insya Allah bisa ngedapetin ya, atau teman-teman itu bisa memimpikan masuk ke dinasan yang teman-teman impikan, aku yakin teman-teman juga bisa menjadi bagian dari itu, bisa menjadi seperti itu gitu, seperti yang dimimpi teman-teman. Jadi teman-teman misalnya sekarang masih memimpikan atau misalnya masih mengangan-angankan, aku yakin teman-teman kalau misalnya punya usaha dan niat atau kemauan yang keras, teman-teman itu pasti bisa untuk mendapatkan itu semua. Ini kata Bapak William Arthur Ward loh. Jadi aku minta teman-teman selalu semangat terus, apapun kondisinya gimana, walaupun diterjang banyak ujiannya di kelas 12 ini, aku minta teman-teman bisa untuk manajemen waktunya dengan baik, dan sehingga bisa mendapatkan sekolah kedinasan yang teman-teman impikan. Karena seperti yang kita ketahui ya, sekolah kedinasan itu kan sulit didapatkan karena apa? Pesaingnya banyak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman rebahan sedikit aja, teman-teman tuh udah kesalip gitu. Dan teman-teman yang penting fokus sama diri teman-teman gitu, jangan kayak sampai down misalnya teman-teman ngelihat teman-teman yang lain itu udah sampai mana progresnya, teman-teman udahlah fokus sama diri sendiri aja. Jadi yang penting teman-teman selalu melangkah, walaupun melangkahnya sulit ya, sampai terseok-seok ya. Yang penting teman-teman ngelangkah dulu aja, karena untuk mengambil suatu buah ya, mengambil suatu buah, anggap sekolah kedinasan itu buah apel ya, nariknya kan susah ya, teman-teman harus nggak bisa sambil rebahan, pasti minimal duduk atau loncat atau berdiri, atau misalnya naik tangga atau gimana, teman-teman harus punya effort gitu. Jadi minta teman-teman effort sekuat mungkin untuk mendapatkan sekolah kedinasan yang teman-teman impikan. Itu aja sih Kak. Semangat terus teman-teman. Oke, terima kasih Kak Patris. Jadi gitu ya teman-teman, ketika kalian rebahan atau bersantai-santai, yakinlah ribuan pesaing kalian itu sedang berusaha keras untuk mendapatkan mimpi yang sama gitu. Jadi ya boleh santai-santai, cuman jangan kebablasan gitu ya. Itu aja teman-teman. Oke, di akhir acara ini saya Miko selaku moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam tutur kata. Oke, jangan lupa hadir lagi ya teman-teman di acara sharing session selanjutnya. Oke, see you. Terima kasih semuanya, Kak Patris, teman-teman semuanya. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Untuk voucher diskonnya bisa langsung chat admin aja ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya.